Kemenkes menerapkan aturan tentang pencantuman informasi nutrisi di setiap kemasan makanan. Informasi yang disebut sebagai Nutri Level ini akan dilaksanakan secara bertahap. Gelombang pertama akan menyasar industri makanan kategori besar, sementara level UMKM akan menyusul di tahap berikutnya. Aturan ini disebut sebagai tindak lanjut atas naiknya angka beban BPJS Kesehatan seiring bertambahnya penderita diabetes dan hipertensi di kalangan masyarakat. Bagaimana peta jalan penerapan aturan ini? Apa polemik yang muncul? Simak diskusinya dalam editorial review. Dalam berita Nusantara, Detik Sore akan mengulas peristiwa naas yang terjadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Seperti yang ditulis Detik Bali, seorang anak tewas diserang kawanan anjing liar saat bermain di pematang sawah. Menurut hasil visum, korban meninggal akibat pendarahan hebat di area luka bekas gigitan. Apa langkah yang dilakukan aparat untuk mencegah terulangnya kejadian ini? Simak laporan langsung jurnalis Detikcom dari Lombok. Petang ini, Detik Sore akan kembali membahas isu finansial kalangan muda. Sejumlah pakar menilai jika anak muda Indonesia lebih mudah silau dengan keberhasilan orang lain. Tapi, bagaimana cara menciptakan jalan untuk mencapai keberhasilan personal? Apa saja jebakan-jebakannya? Simak obrolannya dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita di @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Let's go. Halo Bu, bentar ya, ada teman telepon. Sorry kalau ini ditahan kayak gini terus 2 menit aja. Gue yakin sakit lehernya ya. Udah lumayan lagi, Za. Halo Detikers. Welcome to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Menemani kamu di hari Rabu ini. Yes. Ya, kita hari ini tumben ya putih-putih agak kalem gitu brandingannya. Sebenarnya putih ya, gue kira coklat. Broken white. Oh, pantes. Iya, ada. Pantai Gading. Putih Gading. sorry. Oh, pantes dipijet kan broken. Broken. Ya, dia agak. Oh, berarti warna gading dong kalau gitu ya. Gading Martin, gak tahu gue. Tapi sebutan orang tuh broken white tuh bahasa Indonesianya broken white tuh putih gading biasanya. Bukan other than putih patah, kayaknya enggak deh. Oh iya, putih tapi patah kan. Ribet nyebutnya. Putih patah coba 9 kali. Putih patah. Detikers, kamu bisa nonton kami sampai nanti jam 5:30 di Betul. TikTok bisa, di YouTube bisa, di wp.detikcom bisa. Betul. Di TV belum? Kalau TV-nya nyambung ke YouTube? TV nyambung ke YouTube, iya bisa. Iya, itu dia. Zaman tua banget gue juga TV nggak bisa. TV tabung kebetulan di rumah. TV tabung tuh gimana sih Kak? TV tabung yang kotak, Za. Yang kotak. Iya, ada yang Iya, ada belakangnya. Ada belakangnya dia. Yang nanti kalau misalnya dia tuh ada Pak ya. Ya, Terus kalau ganti itu masih channel ngalamin. pakai kaki. Tuh gue di kunyah nyokap gue tuh kalau kayak gitu ceritanya ya. Cek gitu. Tapi Detikers, pada sore hari ini gue cukup happy juga ya dengan cuaca hari ini. Jemuran kering. Oh iya, walaupun sorenya hujan. Cerah banget. Oh pagi ini. Pagi ini, ya, pagi cerah. Oh iya, pagi ini cerah. Gitu. Kayak belum hujan hari ini. Kita belum tahu nanti sore akan kayak gimana ya. Iya sih, Mungkin kita belum harus mendung sih. ngobrol sama BMKG kali Nah, ya. kita udah terhubung. Belum ya? Enggak ya, belum ya. Hari ini ngapain aja sebelum siaran Detik Sore? Biasa buat berita Iza, apalagi semalam Liga Champions main kan. Babak perempat finalnya kedua. Betul, apa yang menarik nih? Yang menarik adalah dua tim besar Liverpool dan juga Barcelona harus sangat koper. Kalah. Padahal dua-duanya nih fansnya banyak. Fansnya banyak tentu kan. Jadi Barcelona ini kalah. Maksudnya cukup kuat gitu, dua nama yang cukup kuat juga ya. Ya walaupun Barcelona ini kalah, walaupun mereka menang 2-1, tapi tetap agregatnya kalah 4-2 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya kalah agregat dari Atletico Madrid, Barcelona, terus juga Liverpool kalah telak 2-0, agregatnya 4-0 sama PSG. Oh, berarti sebenarnya ini perempat final ya, masih Perempat long final. way to go Masih iya. sebenarnya Jadi ya. nanti PSG itu bakal menanti lawan antara nanti malam main Bayern Munchen atau Real Madrid. Bayern Munchen versus Madrid. Terus juga kalau misalnya Atletico Madrid nunggu pemenang dari Arsenal lawan Sporting CP. Central Plaza. Apa? PSG ketemu Bayern Munich atau Madrid atau Real Madrid.
Iya. Dan nanti malam ya bakal seru sih. Bisakah Arsenal kan kemarin lagi kalah terus tuh Za. Di final Carabao Cup kalah, di semifinal FA Cup walaupun beda kompetisi ya kalah. Ini juga walaupun Arsenal punya keuntungan agregat 1-0 tapi ini masih berat gitu. Karena Sporting dia di 16 besar bisa comeback dari ketinggalan 3-0, leg kedua menang 5-0. Tapi belum tentu bukan jadi penentuan juga kan? Belum, itu ya kan untuk semifinal. Udah penentuan. Udah penentuan juga? untuk semifinal. Dan yang mana Liverpool juga kalahnya Liverpool ini jadi bukan kado sih, jadi akhir pahit buat Mohamed Salah. Ya. Karena musim ini, terakhirnya Salah kan. Betul, dia udah mau pensiun ya. Yes, Tapi dia akan membela membela Panji Membela kebesaran kebenaran, ya. Salah itu kan kontraknya habis sama Liverpool akhir musim ini ya Iya. kan. Terus sebenarnya habisnya tuh 2027 tapi emang lebih cepat 2026. Nah Salah belum tahu nih mau kemana gitu. Dan Liverpool dipastikan musim ini gelar. Tapi Nggak punya kalau gelar. Salah tuh akan bermain di Piala Dunia nggak nanti? Iya sama Piala Dunia tuh Mesir lolos kalau nggak salah ya. Lupa lagi gua. Lupa. Iya 48 tim soalnya. Nah pokoknya yang pasti Salah belum tahu nih mau kemana setelah dari Liverpool Za. Apakah dia katanya sih mau ke Arab Saudi nawarin dia dengan gaji sekitar 2 triliun per Dia tahun. akan bersanding dengan Cristiano Ronaldo dong. Nah itu ada Ronaldo, ada Benzema juga di sana kan. Ada banyak main-main top juga begitu. Ya Dan cepat atau lambat semuanya akan seperti Raisa ya, serba salah. nah itu dia. Apalagi salahku Mohamed Salah. Mau Salah. Gitu. Ya sayang sekali. Sedih sekali ya. akhirnya harus Sedih pergi. sekali. Tapi di satu sisi juga untuk Barcelona juga jadinya kayak Sedih juga. tadi malam yang melawan Liverpool siapa? PSG. Paris Saint-Germain. Jadi dia PSG juga kayak Iya apalagi dia juara unjuk bertahan. gigi. Iya. Unjuk Dia juara gigi. bertahan PSG. Nyengir ya. Walaupun di 16 besar sempat lewat playoff dulu begitu kan. Tapi PSG bisa dibilang sebagai salah satu kandidat kuat untuk juara juga sih musim ini. Dan Barcelona ya harus menambah panjang puasa gelar juara Liga Champions 11 tahun dia udah gak juara. Oh my god. Padahal NCC rivalnya Real Madrid ya banyak juara terus kan. Iya. Jadi absen lagi lah tahun Absen ini juga lagi ya lah dari gelar Barcelona. juara juga untuk Barcelona juga. Mungkin bisa fokus ke yang lain begitu kan. Tim yang mungkin juga tahun ini selain PSG yang mungkin juga Kandidat. jadi kandidat kuat. Sebenarnya nanti malam nih Bayern Munchen lawan Real Madrid pemenangnya itu lawan PSG kan. Bisa dibilang final kepagian sih. Karena memang kan dua tim kuat kan. Final kepagian. Oh itu satu istilah baru Satu istilah, buat gua. iya. Oh gitu. Iya baru dengar gue. Jadi misalnya ada dua tim yang raksasa nih Za, yang wah ini kandidat juara tapi ketemunya di bukan babak Yang final. early tuh. Yang early lah. Ya walaupun semifinal gak early banget sih gitu. Ya ini bisa dibilang final kepagian lah. Kalau misal nanti ya sebenarnya banyak kalau misal super komputer nyebutnya sih Bayern Munchen yang bakal lolos. Karena Bayern Munchen juga punya keunggulan 2-1 kan. Tapi ya ini Liga Champions kita dan lihat, Real Madrid ya suka comeback. Itu Remontada. Ramones. Mantap. Wow. Lanjut. Terus juga Lanjut, untuk bola juga besok ada Piala AFF U17 Indonesia lawan Malaysia. Oh iya. Kan kemarin kita menang 4-0 lawan Timor Leste, terus Betul. Malaysia kalah 0-4 dari Vietnam. Betul. Jadi ya besok penentuan juga buat timnas U17 Apakah bisa kita ketemu lagi sama Vietnam? Kita bakal ketemu terus nanti ya. di akhir fase grup. Kan kita lawan Malaysia dulu nih Za, habis lawan Malaysia nanti lawan Vietnam. Tapi seenggaknya kalau kita lawan Malaysia kita menang, udah lebih tenang lah. Seenggaknya kita punya 6 poin dan bisa ke semifinal. Bisa lebih agak panjang gitu nafasnya gitu ya, nggak Betul. terlalu nggak terlalu deg-degan banget gitu. Nah, itu dia. Iya. Ini juga ada, ini bukan bikin deg-degan sih, ini bikin geram. Wow, geram gak tuh ya kan? Karena? Biasanya nih gue kalau misalnya ada pertandingan atau istilah-istilah bola tuh gue tuh memang kan cukup awam ya. Jadi gue tuh sering nanya ke AI, kesayangan gue, baik itu ChatGPT maupun juga Gemini. Tapi kayaknya seseorang ini nih, doi ini menggunakan AI tidak pada tempatnya. Wow, kok bisa? Kalau menurut gue curhat ke AI tuh ya udah anak sekarang Iya, banget iya, aja iya. nggak apa-apa gitu ya. Nyari info-info terbaru di AI ya udah biar cepet boleh banget. Tapi kalau dia tuh hitungannya apa ya? Memanipulasi foto laporan. Ya nggak? Benerin deh kalimat gue ya. Karena harusnya kan ada laporan nih dari warga soal adanya parkir liar.
Oke, Tolong terus? dong ditindaklanjuti gitu kata warga. Dan itu adalah emang di warganya tuh melaporkan di tempat yang seharusnya, yaitu adalah di sistem Jaki, Jaki. ya kan, dicekrek, difotoin lah di sana. Nah, lalu ditanggapilah oleh apa ya sebutannya ya, otoritas setempatnya di sana ya, alias lurahnya nih ya, dengan sudah teratasi tapi pakai foto AI. Jadi diedit bagian si parkir liarnya tuh udah gak ada gitu. Sama ya kayak kita lagi foto di pantai abis gitu ada orang nih di belakang, tolong dong Hapus ilangin orangnya, orangnya. Nah, kurang lebih kayak gitu dari informasi yang beredar. Yang akhirnya berimbas pada pelaporan juga sama masyarakat kalau ya elah kenapa nggak dituntasin beneran aja sih gitu ya, si parkir liarnya malah pakai AI. Dan akhirnya berujung dengan penonaktifan dari Lurah Kalisari. Ini di Jakarta Timur gitu ya. Oke, ini namanya Siti Nur Hasanah ya, Betul, Za ya. bulurahnya Bulurah. Bulur, kenapa Bulur, begitu sih bulur? Sebenarnya awalnya kena sanksi awal dulu katanya, SP1 pembinaan disiplin, tapi akhirnya tindak tegas karena ya bener kata Iza sih, ini beneran Penggunaan AI yang bukan kurang tepat lagi tapi salah. Salah, menurut iya. gua ya kan, jadi memanipulasi kondisi. kondisi Ya ya. nggak sih? Maksudnya kan masyarakat minta solusi kan, Bu ini ada Iya, parkir liar, terus lewat betul. Jaki alias Jakarta Kini ngelapor dan emang bener katanya udah tempatnya kayak begitu, tapi ketika habis itu oh udah Pak udah rapi, ternyata mobilnya doang dihapus. Udah gitu editannya kurang halus lagi. Ada kan lihat kan di X. Benar fotonya. ya, tapi di satu sisi juga itu ketahuan banget kalau itu adalah dari foto yang sama cuma diedit doang, karena kan itu tuh fotonya tuh foto malam-malam gitu. Habis gitu ada kayak lampu jalan yang ya, nyala, ya. habis gitu kayak glare-nya sama. Terus si orangnya gua nggak tahu sih apakah itu orang apa yang Kayak punglinya. pasukan oranye atau apa ya Iya, gitu ya. atau mungkin yang parkir gue nggak tahu deh siapa, orangnya sama juga gitu, segala sesuatu sama gitu. Jadi ini sekedar informasi Ibu Lurah ya, bahwa itu adalah bukan betul kita bisa menghilangkan foto orang di belakang atau menciptakan pemandangan, tapi itu bukan fungsi AI yang baik, yang benar gitu ya. Bahkan sebenarnya sampai gubernur aja turun tangan ya, karena udah kedengeran nih sama Pak Gub soal si kasus ini, sampai akhirnya menggelar town hall meeting bersama dengan jajaran petugas penanganan prasarana dan sarana umum ya, dari lurah, camat hingga wali kota di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat kemarin. Dan ada 3 petugas PPSU yang diberi sanksi surat peringatan pertama atau SP1 tadi gue bilang tuh SP1 ya. SP1 terkait penggunaan AI di Jaki. Pokoknya ditegaskan bahwa pelanggaran serupa itu tidak boleh terjadi lagi, dan mengatakan bahwa Pemprov DKI nggak akan sungkan-sungkan nih untuk ngasih sanksi lebih berat lagi kalau sampai ketahuan ada laporan warga yang ditanggulangi dengan rekayasa dari AI, bukan beneran ditanggulangin gitu ya kan. Dan ternyata itu Za, rata-rata di Jaki, aplikasi Jaki itu ada 20.000 lebih laporan yang masuk setiap bulan. Oke. Wow, gue baru tahu nih terus. Sebenarnya juga di satu sisi juga masyarakat DKI juga cukup proaktif ya. Iya. Untuk bisa, ini kan sebenarnya pelaporan apapun ya, mau pelanggaran lah, mau itu sarana prasarana lah, ya emang tempatnya di Jaki, terus kita mau gimana lagi Mbak? Ya nggak sih, mau kemana lagi? Iya ngadunya. Kita ngadu. Tolonglah. Kita juga tetap harus kerja. Iya. Kita bisa ngadu sambil ngantor. Betul, kalau yang diedit hapus kenangan masa lalu aja, nggak usah laporan warga. Oh, bener. Bener ya kan. Makanya jangan sampai hal ini terjadi lagi gitu. Malu soalnya Gen Z dan Gen Alpha lebih savvy. Iya lagi, lebih pintar lagi. Lebih savvy mereka menggunakan AI gitu dibanding dengan Kita beda generasi Bapak Ibu udah. Mereka lebih jago begitu ibaratnya. Betul. Dan lagian sebenarnya juga masalah parkir liar Kak. Menurut gue nggak tahu sih ini tuh apakah di depan komplek, apakah di pinggir jalan yang memang juga jalan raya atau gimana. Tapi yang jelas itu tuh jadi satu jenis
pelanggaran atau mungkin juga hal yang udah anggap masalah lumrah klasik gitu. lah. Iya kan selalu ada dari dulu. Dan kalau misalnya nggak ditumpas satu persatu atau nggak ditanggapin secara serius, jadinya ya bisa bermasalah lebih banyak lagi. Kayak contohnya misalnya soal tahu nggak migacoan yang diproses sama masyarakat. Gue lupa daerahnya mana, tapi gue tadi liatnya juga dari Instagramnya Detikom juga kok. Jawa Barat deh. Mereka mau bikin atau mau buat sistem parkirnya tuh jadi parkir digital gitu loh, kayak kita di mall-mall. Karena kan namanya Mi 1 itu kan juga gede kan, parkirannya juga cukup luas juga, terus mungkin juga biar lebih tersistem, mungkin biar lebih rapi dan juga jelas juga sih duitnya larinya kemana. Diprotes sama warga sekitar gara-gara katanya itu lapaknya mereka gitu. Padahal di satu sisi kayak, do you pay the tax? Do you are you the landlord atau lain-lainnya lah gitu. Ya kan? Betul, kalau bahasa Betawinya tuh tuman ya, dikasih hati minta jantung. Nah, ya itu kan? dia. Itu kan sebenarnya berawal dari yang kecil-kecil atau perseorangan dulu sebelum akhirnya menjadi satu gerombolan yang merasa punya rasa kepemilikannya itu tuh cukup tinggi gitu akan satu daerah gitu, satu area gitu. Betul. Ya kan? Bukan nggak boleh bekerja sama, bukan nggak boleh juga pihak dari pemilik tempat makan ataupun tempat usaha untuk memberikan atau bagi-bagi rezeki, tapi kan ada sistem yang juga harus dipatuhi, ada peraturan yang harus dipatuhi juga gitu. Perusahaan juga itu kan namanya kan. Kantor gitu. Kita juga nggak bisa menghilangkan atau menambah sesuatu itu dengan AI abis gitu jadi beres tuh nggak bisa ya. AI lagi pakai AI lagi. Bener. Nah, nih kita berlanjut ke isu yang masih hangat ya. Ini soal kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ya. Menurut gue bukan masih hangat, ini masih panas. Masih panas dan bakal panas sepertinya Za. Iya, betul. Karena ini bikin malu sih. Betul, bikin sebagai malu benar. Ya gue sebagai alumni UI juga gitu kayak seriusan nih UI nggak ada berita yang lebih bagus gitu loh. Walaupun angkatannya beda jauh sih. Nah jadi itu gak usah dikasih tahu sih. Mereka sih. tuh angkatan 2023 ini 2023 ya betul. Gimana Kak update dari kasus ini? Terbarunya Niza ya. Yes. Gue ngelansir dari Detik Edu, baru berita jam 3 sore tadi, pihak korban dugaan kekerasan seksual FAUI siap bawa kasus ke pengadilan. Dan ini disampaikan oleh kuasa hukum korban kekerasan seksual Fakultas Hukum Indonesia yaitu Timotius Reja Guguk mengatakan pihaknya siap membawa kasus ke meja pengadilan. Hal itu disampaikannya di Pusat Kegiatan Mahasiswa atau Pusgiwa UI hari Selasa. Sebelumnya Timotius mengatakan keputusan membuka laporan polisi akan dikembalikan ke korban. Ia menjelaskan jika melaporkan kasus kekerasan seksual kepada polisian adalah perjuangan yang lebih berat lagi. Dan Timotius menuturkan korban akan mendapatkan tekanan yang berat termasuk mengalami berita acara pemeriksaan atau BAP beberapa kali dan ditanya oleh penyidik berulang kali. Dan kita tentu tahu kalau ini kan mahasiswa kebanyakan ya. Tentu mahasiswa juga mungkin ya mereka masih belajar begitu atau mungkin lagi masa-masa UTS atau ujiannya begitulah. Dan yang pasti kuasa hukum korban juga menyinggung forum sidang terbuka yang dilakukan di auditorium FAUI pada Senin kemarin dan pihaknya menunggu arahan fakultas. Jadi jika pihak fakultas tidak menyebut pihak fakultas ini belum menyebut apakah akan membawa kasus ini ke laporan pidana. Begitu. Karena sebenarnya juga ini semakin berkembang juga ya. Mungkin juga kemarin pada saat gue sama Kak Edo sempat mengulas juga sedikit. Gue tuh belum terlalu mendalami lah ya gitu. Walaupun sebetulnya juga kasus ini juga mencuat atau besarnya itu adalah di sosial media di berbagai platform, bahkan ada katanya yang live dari ruang auditoriumnya juga mahasiswa UI-nya juga. Iya, live di TikTok juga. Dan korban ini mencapai 27 orang, 20 mahasiswi dan 7 dosen perempuan juga. Dan ini satu hal yang gue juga baru tahu bahwa sebagian korban sudah mengetahui adanya grup atau obrolan yang tidak terpuji ini tuh dari 2025. Namun para korban ya, ini sebagian dari korban ya, nggak semua korban tahu dari tahun 2025, tapi ada beberapa atau sebagian korban juga yang udah lama menyadari adanya percakapan yang melecehkan mereka, tapi sebetulnya juga keberanian untuk melapor ataupun juga sampai akhirnya munculnya barang bukti yang kuat itu
ya baru di awal 2026 gitu, dan akhirnya barulah saling menguatkan antar korban ini ya untuk bisa memberikan laporan atau mungkin memberikan kesaksiannya juga sebagai korban, karena memang ya jadi korban juga nggak dalam posisi yang mengenakan, alias butuh dukungan yang lebih kuat juga, butuh bukti yang lebih kuat juga, dan akhirnya juga terjadilah persidangan ya yang kemarin menghebohkan itu di auditorium UI 13 April lalu. Begitu. Gitu. Dan ini juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi ini juga turut mengecam ya. Bahkan beliau menekankan kalau misalnya pelecehan di grup tertutup itu tetap pelanggaran. Iya. Karena kemarin betul. ada juga di sosmed orang-orang bilang lah ini kan percakapannya di grup tertutup, maksudnya bukan forum terbuka begitu kan. Tapi tetap saja Arifah ini menyebut meskipun pembicaraan terjadi di grup percakapan digital yang tertutup, tindakan pelecehan seksual tetaplah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran ini juga tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun. Ini quote on quote dari Bu Menteri, setiap bentuk pelecehan seksual termasuk yang dilakukan melalui percakapan tertutup di ruang digital merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun. Betul. Jadi Menteri PPPA memberikan apresiasi kepada Satgas PPKPTU yang telah melakukan langkah-langkah awal dan mekanisme internal secara cepat. Kedepan penanganan kasus ini perlu mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan tidak hanya pelaku, UI diminta memastikan korban mendapatkan layanan pendampingan yang baik. Itu juga nggak kalah pentingnya juga ya, memastikan kita berada di sisi korban juga, mendapatkan ya itu tadi dia pendampingan atau apapun yang dibutuhkan juga untuk korban juga gitu. Jangan sampai hal kayak gini tuh terjadi lagi, apalagi sebetulnya juga yang namanya lingkungan kampus tuh, lingkungan belajar mengajar tuh harusnya satu lingkungan yang aman gitu ya untuk siapapun, tidak harus tidak hanya sama buat perempuan dan juga tapi tentunya juga untuk ya laki-laki juga gitu, karena kadang-kadang ya hal kayak gini tuh juga nggak bisa luput siapa seperti apa gitu akan berkembangnya gitu ya kan. Intinya juga ditegaskan gitu ya tadi Kemen PPPA, lingkungan pendidikan harus punya mekanisme juga untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang efektif, biar ini juga jadi satu momen pembelajaran yang enggak murah dan nggak mudah juga untuk lingkungan-lingkungan di lingkungan belajar mengajar lainnya juga gitu. Oke. Nanti runningannya bisa dibaca di Detik Edu ya, atau juga Detik News soal kasus di FAUI ini. Kita break dulu kalau begitu, 3:30 ya. Cukup lah nih. Kenapa? 2 putaran GBK. Ya. Repot banget breaknya, mau lari di GBK dulu jauh lagi. Kita break dulu, habis ini kita masih akan kembali. Kita juga masih punya berita Nusantara dari Lombok. Ini Kak, satu kejadian tragis yang menelan korban ya, seorang anak-anak juga yang lagi bermain gitu ya di sana, tapi harus kehilangan nyawanya gara-gara ada serangan dari sekelompok anjing liar gitu katanya ya. Kita akan cari tahu lebih lanjut juga habis ini. Oke, jangan kemana-mana. Terus Detik Sore. Nah, cuma hore-hore. Kembali lagi Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Buru-buru banget ngomongnya bis ujung sore. Cepet kan? Kan orang Indonesia ngomongnya cerep. Benar. Katanya iya ya, orang luar kalau denger orang Indonesia, ngedenger orang Indonesia ngomong tuh kayak nge-rap. Gitu. Gue berapa kali digituin soalnya kalau ke Liputan gitu. Wah, your talk so fast. Terus kayak, wah, Vin Diesel. Terus where you come from? Gitu. Iza, tapi ini kita ada berita yang sangat menyedihkan ya. Betul. Jadi di Lombok Timur ada seorang bocah yang tewas akibat serangan anjing liar. Dan berita ini naik di Detik Bali dan diketahui kalau korban ini adalah seorang bocah berusia 11 tahun yang kondisinya saat itu sedang main layangan ceritanya. Sedih banget gitu, dan sebetulnya juga si anak ini lagi bermain gak terlalu jauh gitu ya dari sekitaran rumahnya juga gitu ya, dan sebetulnya apa yang menyebabkan bisa terjadi serangan dari anjing liar ini dan bahkan sampai menewaskan
sang anak tersebut gitu. Di sisi lain kami juga turut berduka cita juga ya atas meninggalnya anak ini yang tentunya juga hal ini seharusnya tidak terjadi Iya. gitu ya. Kita akan mengobrol juga dengan jurnalis Detik Bali yang juga sudah, bersiap nih, sedang bersiap untuk melaporkan juga langsung dari lokasi ya. Ada M. Sanusi Ardi Wiranata. Selamat sore Kak Sanusi. Kak, kita sudah bisa melihat dirimu tapi belum ada suaranya nih. Suaranya belum nih. Belum muncul suaranya. Wah, ngambil pisang dulu dia nih jangan-jangan. Jangan dong. Udah mulai matang Karena lagi. itu kebetulan adalah apa tuh namanya, punya orang ya, kenapa harus diambil pisangnya? Oh, kirain CGI, bukan data. Selamat sore Mas Sanusi. Kebon orang. Selamat sore Kak Eza, Kak Apip, selamat sore Detikers semua. Selamat sore, sore hari ini melaporkan sepertinya juga tidak jauh dari lokasi kejadian ya. Ini kami mendapatkan berita duka di mana seorang anak juga meninggal dunia begitu ya. Karena adanya serangan dari sekelompok anjing liar juga gitu ya. Mungkin kita perlu diceritakan bagaimana atau apa yang sebetulnya terjadi di sana dan bagaimana kronologinya, Kak. Ya, benar sekali Kak Eza, Kak Apip, bahwa 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Senin tanggal 13 April 2026 yang kemarin, terdapat peristiwa yang mengenaskan lah begitu terkait adanya seorang bocah 11 tahun yang masih duduk di sekolah dasar begitu, dia meninggal dunia akibat gigitan anjing liar begitu Kak Eza, Kak Apip. Lokasi kejadiannya sendiri itu di Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, begitu Kak Eza, Kak Apip. Untuk ceritanya sendiri awalnya berdasarkan laporan yang kami terima dari Kapolsek setempat bahwa korban ini sedang bermain layang-layangan begitu, layang-layangan bersama teman-temannya yang tidak begitu jauh begitu dari rumah, sekitar 600 meter lah begitu, di areal persawahan warga gitu. Nah, ketika bermain layang-layangan itu sebenarnya mereka sebenarnya sedang mengajar layang-layangan begitu Kak Eza, Kak Apip. Pada saat itu tiba-tiba ada segerombolan anjing liar gitu yang menyerang si korban ini begitu Kak Eza, Kak Apip. Baik. Oke. Jadi sebetulnya korban ini tidak sedang sendirian gitu ya, sedang bermain layangan dan memang juga di daerah yang sebetulnya cukup familiar gitu ya, bukan pertama kali atau mungkin juga bukan di daerah yang cukup jauh dari pemukiman, memang daerahnya juga pesawahan, jadi sudah biasa main di situ gitu ya Kak? Iya betul, betul sekali Kak Eza. Akan tetapi menurut laporan terbaru yang kami terima, anak ini tidak sengaja begitu melewati anjing liar tersebut yang sedang baru selesai melahirkan begitu Kak Eza, Kak Apip. Baik. Ya ampun. Sehingga ibunya si anjing ini mencoba untuk merasa terancam lah begitu, sehingga memberikan reaksi menyerang anak ini begitu secara tiba-tiba. Baik. Seberapa parah Mas, maksudnya katanya gigitannya itu sampai di leher ya? Gigitan si Ya, anjing liar betul. ini ya? Betul sekali Kak Apip. Untuk kondisi korban pada ketika dilarikan ke puskesmas Sikur, yaitu berdasarkan hasil visum, korban ini mengalami luka di bagian leher, gigitan di bagian leher, kemudian di bagian perut dan di bagian punggung begitu. Sebelum dilarikan ke puskesmas itu sebenarnya teman-teman korban ini mencoba untuk meminta pertolongan begitu kepada warga setempat. Nah, akhirnya ada salah seorang petani di sana yang kebetulan sedang bekerja di sawahnya untuk mencoba memberikan pertolongan, tetapi karena dia sendiri kemudian tidak mampu, akhirnya dia juga diserang begitu. Warga tersebut juga mengalami gigitan di bagian tangannya begitu Kak Eza, Kak Apip. Ada berapa banyak gerombolan anjing itu, berapa banyak anjing yang menyerang korban? Informasi yang kami terima ada 4 anjing begitu, ada 4 anjing liar yang menyerang korban ini.
Baik. Oh, oke. Ya, ya kami juga mendengar juga bahwa memang sebetulnya juga sudah, sempat mendapatkan pertolongan gitu ya, Hmm. walaupun juga jadinya menghasilkan satu atau ada korban lainnya juga yaitu adalah bapak, petani gitu ya yang berusaha untuk Ya. menolong dan terkena gigitan juga gitu. Apakah ada indikasi, atau kondisi dari, anjing tersebut apakah, rabies atau mungkin juga kondisi-kondisi lainnya, Kak? Ya, untuk informasi yang kami terima dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Lombok Timur, anjing tersebut saat ini sudah hilang begitu. Kemarin petugas dari dinas langsung mencoba mengecek di lokasi tempatnya melahirkan anjing liar ini, akan tetapi sudah tidak ada di tempat sehingga petugas sendiri merasa kesulitan begitu untuk mengidentifikasinya. Tidak belum ada hasilnya lah begitu Kak Iza. Belum kami pastikan bahwa anjing itu apakah rabies atau tidak. Mhm mhm. Baik. Tapi apakah sebetulnya juga, ini ya, penyerangan atau serangan dari anjing liar tuh apakah sebetulnya juga pernah terjadi sebelumnya atau sering terjadi juga di daerah tersebut? Kalau di Lombok Timur sendiri beberapa kasus eh, dua beberapa bulan yang lalu lah begitu ada juga kasusnya begitu, tapi tidak sampai meninggal, hanya mengalami luka gigitan Hmm. Oke. begitu Kak Iza Kak Pep. Soalnya nih Mas Sanusi juga nulis beritanya nih 20 November 2025 perempuan di Lombok Timur diserang anjing liar saat ke kebun begitu ya Mas ya. Tapi untungnya korban hanya mengalami gigitan di bagian kaki. Dan berarti bisa dibilang apakah bisa dibilang Mas Lombok Timur ini cukup banyak populasi anjing liarnya begitu, dan apakah hal ini juga sudah menjadi atensi bagi pemerintah setempat untuk mungkin ada ya anjing-anjing liar ini bisa ditangkap dulu begitu atau mungkin di semacamnya. Mm. Untuk mitigasi sendiri masih belum kami terima informasinya dari pemerintah daerah di sini begitu, akan tetapi warga biasanya melakukan pencarian secara mandiri begitu, entah itu memburu anjing liar tersebut dan sebagainya, begitu cara warga di sini. Untuk informasi Kak Eza Kapib, bahwa di sini itu sangat jarang sekali begitu warga yang memelihara anjing begitu, sehingga banyak berkeliaran terutama di bagian persawahan di tempat-tempat jauh dari pemukiman begitu Kak Eza Kapib. Kemudian setelah adanya kejadian seperti ini, apa tindak lanjutnya gitu ya? Selain juga tadi sebetulnya juga si anjing yang melakukan penyerangan ini juga hilang gitu ya, tapi kan tetap juga harus dilakukan langkah-langkah lain gitu agar hal serupa tuh tidak terjadi begitu, Mas. Untuk langkah selanjutnya masih belum kami dapatkan informasinya, akan tetapi anjing-anjing liar ini masih diburu begitu oleh petugas yang ada di sini begitu Kak Zakapit. Baik. Ternyata ada juga nih tulisan Mas Sanusi, September pulang ngaji bocah di Lombok Timur diserang 2 anjing liar. Itu di bulan September ya Mas Sanusi ya. 2025. Lombok Timur Iya, juga betul. ini. Wah, berarti sebetulnya terjadi ya beberapa Beberapa kali, kejadian ya di ya. bulan September, November dan sekarang terulang lagi, bahkan sebetulnya juga lebih parah juga di bulan April ini begitu. Iya. Dengan kalau mengenai angka kasus rabies, apakah sebetulnya juga di sana ditemukan? Untuk kasus rabies sendiri di Lombok Timur masih belum ada data yang pasti begitu. Akan tetapi untuk laporan-laporan gigitan anjing ini begitu lumayan banyak begitu di kejadian-kejadian sebelumnya Kak Iza Kapib. Oke, baik. Karena memang di Lombok beberapa kali ya gue seperti bilang kesana gitu, memang cukup banyak masih anjing liar itu, tapi ya itu di pantai atau di perbukitan seperti itu, dan ya sebenarnya memang kalau serangan anjing liar kita susah begitu kan untuk menghindarinya begitu. Tapi apakah memang kasus-kasus ini sudah sedikit membuat wisatawan resah begitu Mas, atau mungkin ya pemangku adat setempat gitu atau pemerintah setempat ya mulai menggencarkan lagi begitu untuk bisa memitigasi anjing-anjing liar ini? Untuk dari pemerintah sendiri masih belum ada tindakan lah begitu, apakah akan diburu semuanya atau bagaimana. Akan tetapi biasanya ketika ada kejadian anjing liar yang menggigit warga begitu, warga secara mandiri melakukan perburuan begitu untuk
kebijakan sendiri dari pemerintah masih belum ada begitu Kak Iza, Kak Apip. Berarti perburuannya ini ditangkap-tangkapin begitu Mas ya, nanti dikasih ke apa mungkin dinas yang terkait begitu ya Mas? Iya betul Kak Iza, Kak Apip. Oh, oke. Iya, dengan maraknya juga atau dengan tingginya kasus adanya serangan dari anjing liar juga, apakah sebetulnya Vaskes di sana juga cukup punya tingkat kesiapan tertentu juga apabila ditemukan kasus rabies ataupun mungkin juga kasus yang lain gitu terkait dengan gigitan atau serangan anjing liar, Mas? Nah untuk informasi tersebut masih belum kami konfirmasi ke dinas terkait, akan tetapi untuk pengobatan dasar lah begitu sudah ada begitu di puskesmas. Akan tetapi untuk obat untuk vaksin rabies sendiri masih belum kami gali informasi tersebut begitu Kak Eza, Kak Apip. Iya. Ya Oke, itu ya sebenarnya yang perlu ditindaklanjuti juga gitu ya, agar tidak terjadi hal serupa. Kedua juga sebetulnya di satu sisi mungkin masyarakat juga butuh kepastian Iya. juga gitu ya, apakah sebetulnya anjing liar ini bisa di apa ya, bukan ditertibkan ya, tapi mungkin juga kalau angkanya memang cukup tinggi atau mungkin juga perilakunya cukup agresif gitu, Iya. tentunya juga perlu ada tindakan gitu yang dilakukan juga gitu, karena kali ini sampai menelan korban Jiwa. meninggal dunia Iya. begitu. Bahkan ini aku melansir beberapa situs media lokal begitu Mas, ternyata memang Lombok Timur ini darurat anjing liar begitu Mas ya. Dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur ini menyatakan kondisi darurat terkait meningkatnya populasi anjing liar yang dinilai mulai meresahkan. Berarti ya tadi juga Pak Sanusi bilang ya sudah cukup meresahkan berarti Mas ya sekarang ya. Iya betul. Biasanya kalau di sini tuh anjing-anjing liar ini berkeliaran di sekitar rumah, apalagi malam-malam gitu di sekitar rumah warga gitu, mereka bergerombolan begitu. Begitu Kak Iza, Kak Apip, malam-malam. Iya. Ya. Ya karena kan itu tadi dia ya, kasus ini pun juga ditemukan atau terjadi juga tidak jauh dari pemukiman gitu, atau mungkin juga di daerah pesawahan di mana sebetulnya harusnya juga aktivitas manusia di sana juga cukup banyak Cukup gitu banyak, ya, banyak bukan di hutan atau di perbukitan yang memang juga jarang ada aktivitas manusia juga gitu. Iya, malah ini Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur, Hul Tatang ini mengungkapkan kalau pergerakan anjing liar di sana itu sangat cepat. Jadi mereka tidak hanya berada di satu kecamatan, tetapi juga bisa lintas wilayah hingga antar kabupaten begitu. Bahkan ya tadi seperti saya bilang, Mas Sanusi bilang beberapa kali laporannya itu memang pindah-pindah desa begitu Mas ya, tidak di satu desa saja ya. Iya betul, mereka berpindah-pindah begitu. Makanya petugas sendiri merasa kesulitan begitu untuk menangkap anjing-anjing liar ini begitu. Baik, kalau Baiklah. begitu. Ya. Ya mudah-mudahan segera ada tindak lanjut juga agar tidak terjadi hal yang serupa. Ya. Dan kami juga turut berduka cita ya atas meninggalnya korban juga karena adanya kejadian ini gitu. Tapi Mas, terima kasih banyak juga sudah memberikan laporannya langsung dari Lombok Timur. Selamat bertugas Ya. kembali dan selamat sore. Selamat sore Mas Selamat Sanusi. sore Terima Kak kasih Iza, banyak. Kak Iza, Kak Apip, terima kasih. Terima Terima kasih. Dan ngomongin Lombok Timur, ternyata di sana tuh ada Pink Beach alias Pantai Tangsi. Coba cari ya kan, yang bagus itu. Ya kan? Pernah kesana itu ya? Pernah sih, tapi aku nggak nyangka kita pivotnya adalah ke liburan ya di pantai. Iya sih. Enggak, karena Iya. kalau misalnya Lombok kan dia kan Lombok itu kan banyak tempat wisata tuh kayak ada apa sih? Area-areanya Iya, area-area dan gitu. karakteristiknya Nah, beda-beda kalau juga. misalnya selatan tengah itu kan Rinjani udah terkenal, terus Senggigi, Mhm. Lombok Barat itu 3 Gili, Gili Air, Gili Trawangan, Gili Meno. Terus Lombok Timur gue tadi mikir Lombok Timur tuh apa ya? Ada Timur kan apa? Sebenarnya ternyata itu Betul. Pantai Tangsi. Itu Pink jauh ya, Za? Beach lumayan sih, tapi sebenarnya sekarang udah banyak juga yang menyediakan jasa untuk paket langsung lari ke sana, langsung menuju ke pantainya juga gitu. 10K. Wah, Itu tahun berapa ya, Za, ke sana? harusnya nggak terlalu lama ya, mungkin 2017-an, Oh, baru 2016-an. Tapi itu udah 10 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya? Enggak apa-apa. Itu 2017. Gue baru pengen bilang, gue juga 2011 ke sana. Lebih Ya, lama itu lagi. lebih lama lagi ya. Jalannya iya Lombok. Setahu gue dulu jalannya emang masih nggak belum terlalu bagus lah. Betul, tapi nggak mantai.
Siapa? Detik sore ke Lombok. Kita mau ada ini gathering. Gathering katanya Mas Yansa mau mengajak kita. Wow, Detik. Trail run di Rinjani. Ngeri banget. Iya, lu Detik aja. sore on Sembalun. Wih, keren tuh, Pak. Bener. Mantep banget itu sorenya Live. syahdu banget tuh. Itu dia. Hunting. Hunting and gathering. Hunting- Hunting oh. apa tuh? Kita hunting juga gitu, Pak. Iya, apakah kita Hunting apa koruptor? Bukan ya? Ya kan koruptor kok di hunting gak apa-apa kan? Gue dipenjarain pivotnya semuanya. gak terduga banget. Jadi gue Dia tiba-tiba ngomong hunting. Hunting apa ini hunting, Pak? Ya fishing gitu loh. Kita ya, mancing. Itu mancing bukan hunting. Ya kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Hunting and Bayangin, mancing. orang-orang mau kemana mau hunting? Hunting apa? Ikan. Ikan ya kan jadinya Iya, bener gitu. Kalau mancing mungkin pakai alat, kalau hunting kita tangkap Iya, tangan. oke. Kita di sini masih akan beralih lagi juga. Nah, pivot lagi nih. Kita ngomongin soal market review. Apa yang terjadi ada Mas Revo di sana. IHSG juga sore hari ini. Walaupun semua hijau-hijau ya Zahri. Mantap. Enggak walaupun dong, bagus dong. Ya walaupun Tergantung. Gue masih Tergantung merah, kamu. tapi merahnya dari minus 20 jadi minus 10. Oh, Saya masih merah. Better. That's life. Yes. Nano. Habis ini kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Hore IHSG ditutup berapa nih, Za? Enggak hore loh Kak, lihat. Nah, tapi ini for the quite the first time. Oh, beda Ini ya? bener loh ya kan, ini cukup akurat. Hari ini ditutup dengan Oh iya, bener. 7.623. 3.5956 ya, minus 0,68%. Tipis-tipis aja turunnya sebenarnya Tipis. sih ya. Walaupun tadi pagi cukup memberikan harapan yang Palsu. segar. Segar ya, Pak. Segar lah ya hari Bisa ini. turun. Ada orang yang paling tepat untuk menjelaskan ini semua. Ada Mas Revo juga dari Mega Capital Sekuritas. Happy birthday ya Bang Mega. Bang Mega. Selamat ulang tahun Bang Iya. Mega. Iya Bang Mega. Ke berapa? Berapa sih? 57 kalau nggak salah. 57. Wah, luar Wah. biasa. Happy birthday, Bang Mantap, Mega. mantap. Jaya, Jaya. selalu. Di situ kantornya depan. Iya memang benar. Makanya gue tahu karena banyak Oh iya, papan papan, congratulations, ya. gitu Congratulations. ya. Hari ini Mas, apa yang perlu kita apa tuh namanya? Resapi. Wah, resapi. Cermati juga dari Pergerakan IHSG ya. pergerakan hari ini yang sebetulnya juga turunnya Roller cukup coaster. tipis, aman aja ya. Angin segar ya sama aja kayak cuaca hari ini kan Mm-mm. cerah biru gitu tiba-tiba Iya, hujan. tiba-tiba hujan. Ini dia gitu. sempat- Udah biasa. Maaf ini sempat meninggal ya? Kok dia lurus tuh? Coy. Istirahat. Oh iya, Iya. kan ya kan tadi deg-deg. Tut. Break Deg-deg. lunch Ada Kak. lagi. Oh iya. Oh, isoma. Isoma juga. Isoma. Pegawai-pegawainya kan juga istirahat. Oh iya benar-benar. Capek dong. Bener. Oke. Jadi kalau kita lihat ini tuh merah sejak 5 hari beruntun hijau.
Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 14 kemarin hari Selasa itu hijau terus tuh. Dan sekarang ya merah tipis ya 0,68%. Jadi kalau kita perhatikan memang hijau-hijaunya ini seminggu terakhir itu karena setelah adanya pengumuman soal ceasefire ya. Jadi gencatan senjata kan disampaikan sekitar 2 minggu ya. Itu Trump menyampaikan 2 minggu. Jadi memang ya seminggu terakhir ini cukup positif. Meskipun memang yang perlu jadi catatan adalah kalau ada 2 setidaknya catatan yang dari saya. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari sisi asing, itu sebetulnya dari seminggu terakhir masih keluar. Jadi di regular market keluar 300-an miliar, dari all market seluruh pasar itu 500-an miliar. Itu seminggu terakhir. Kemudian dari sebulan terakhir itu triliunan rupiah keluar. Jadi memang ini jadi catatan bahwa kenaikan ISG ini sebetulnya masih juga ada hal yang perlu kita lihat dari angle lain, yaitu asingnya masih keluar terus net foreign sale. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal price action dari technical analysis, itu sebetulnya meninggalkan gap. Jadi kenaikannya itu dia nge-gap up gitu, langsung loncat kayak gitu. Makanya kalau kita perhatikan kemarin-kemarin itu ada tiba-tiba naik bisa langsung 1%, 2% kayak gitu, naik signifikan. Bahkan hari ini pun ini juga nge-gap juga nih, naik kan tadi pagi 1% mungkin 1-2% mungkin tuh yang dari tiba-tiba naik ke 7.700-an something kayak gitu. Itu kayak good morning sunshine. Iya, Gitu. tiba-tiba Makanya naiknya dibuka signifikan sekali. pagi-pagi tuh langsung kayak semangat pagi gitu. Jadi sentimennya selain ceasefire yang 2 minggu di pekan kemarin, yaitu soal adanya memang potensi negosiasi antara US dan juga Iran di Islamabad, Pakistan ya. Itu capital city-nya di Pakistan. Jadi itu yang mungkin jadi sentimennya cukup positif. Makanya kalau kita perhatikan indeks dolar US di DXY itu mengalami penurunan, kemudian juga gold agak naik sedikit, kemudian indeks saham di global itu naik ya, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, kemudian juga kita lihat di Asia ya kayak Kospi, kemudian Nifty India dan lain sebagainya, Nikkei kayak gitu-gitu cenderung positif lah kurang lebihnya kayak gitu. Jadi memang akhirnya juga terlihat juga terrefleksi di Indonesia sendiri, ISG saat ini juga ditutup cukup positif. Sementara di domestik memang ada hal yang cukup positif dari sisi yang kita perhatikan dari Menteri Keuangan kita ya, Pak Purbaya, itu ada gerakan yang cukup positif juga. Dia menemui di New York dan Washington DC para investor-investor yang strategis ya, investor global kayak BlackRock, juga tadi saya lihat juga ada HSBC dan sebagainya, beberapa aset manajemen untuk ngobrolin soal kondisi keuangan kita seperti apa, baik itu secara fiskal, kemudian juga prospek pertumbuhan ekonomi. Dan disampaikan juga tadi pagi saya cek soal interview antara Bloomberg dan juga Pak Purbaya. Itu disampaikan bahwa contoh kayak pertumbuhan ekonomi kita itu Q1 cukup optimis lah, bisa di atas 5% atau di atas 5,5% Ini kayak yang gitu. disebut dengan lebaran ya, Salah fenomena di satunya pastinya Indonesia itu. gitu ya. Ya, jadi kan di bulan Maret ya, puasanya Februari atau Maret ya? Ya, Februari ya, kemudian Lebaran di bulan Maret, itu orang banyak dapat THR tuh, ya 1 kali gaji dan sebagainya, akhirnya ya belanja dan sebagainya di setiap daerah tuh diharapkan bisa meningkat. Dan juga kalau kita perhatikan dari sisi tol juga kan lagi rame banget tuh pada saat itu ya, zaman-zaman itu, sehingga ya pendapatan ya tol, otomatis kalau pendapatan tol berarti kan dari emiten yang berhubungan tol kayak gitu juga bisa juga terkerek naik kayak gitu-gitu. Jadi ISG juga bisa naik juga kayak gitu sih. Betul. Oke, sama ini Mas, berapa hari terakhir juga kan IHSG juga naik karena saham-saham Konglo kan, Betul, saham-saham yang betul. lagi Konglo yang dipegang kayak Bakri lah, Prajogo. Pak Prajogo Pangestu begitu. Apakah memang ini jadi salah satu tanda bahwa Konglo siap naik lagi 2026 atau cuman angin segar sesaat aja begitu? Kalau kita perhatikan memang setelah keluar ada namanya HSC ya, High Shareholding Concentration, yang ada seingat saya 9 emiten, itu yang salah satunya ada Konglo di sana. Salah satu atau salah dua lah ada Konglo di sana yang memang ternyata kalau menurut dari HSC-nya ini itu sangat terkonsentrasi, 95% lebih. Jadi free float yang ada kita baca selama ini tuh ternyata tidak seril itu gitu. Tidak Jadi seril itu tuh gimana maksudnya? Jadi misalkan kalau kita buka aplikasi sekuritas lah, kita nggak usah sebut namanya apa, tapi kalau kita lihat, free floatnya misalkan 11% atau belasan persen, tapi ternyata dari 11% itu ternyata adalah orang yang terafiliasi dengan si pemiliknya atau si Konglonya ini, atau masih keluarga dengan si ini gitu. Pakai tangannya lah. Jadi realnya itu Bestie-bestie, mungkin nggak sampai 5%, yang real kita punya yang nggak ada hubungan di dengan publik. afiliasi itu paling nggak sampai 5%. Jadi HSC ini menunjukkan ada sekitar 9 emiten sampai saat ini, mungkin akan ada perubahan atau update, saya kurang tahu, tapi memang sampai saat ini tuh ada sekitar 9 emiten yang memang free float yang aslinya itu nggak sampai 5%. Jadi yang ternyata terkonsentrasi lebih dari 95% itu ada 9 emiten ini, dan ada beberapa yang Konglo. Tapi setelah muncul berita tersebut, kemudian saya rasa juga dari
pihak Konglo juga mulai ada, makanya mulai keluar dijual sahamnya kayak gitu. Kita lihat berita-berita belakangan ini mulai keluar mereka mulai jual-jualan saham karena untuk mengurangi yang tadinya Porsi 90%-an ini jadi dikurangin supaya nggak terlalu terkonsentrasi, akhirnya free float yang realnya itu bisa naik. Nah kalau free float yang realnya bisa naik itu kan nanti jadinya ya sentimen yang, atau bukan sentimen ya, jadi kayak angin segar lah buat investor asing untuk bisa melirik lah setidaknya seperti itu. Meskipun memang ada catatan kalau saham-saham Konglo kita yang nggak semua saham Konglo sih, cuma memang beberapa yang kita bisa perhatikan yang naiknya kencang banget nih beberapa hari terakhir ini itu secara valuasi pasti udah mahal banget ya, kayak ya mungkin ya PI-nya mungkin udah di atas 100 kayak gitu, udah ratusan kali kayak gitu-gitu. Memang itu jadi concern, tapi secara umum kalau pertanyaannya apakah ini sudah bottoming dan kemudian bisa naik terus, menurut saya kalau untuk saham-saham Konglo yang valuasinya udah mahal sekali mungkin agak-agak sulit ya, agak-agak tersendat, karena memang ya baik lagi orang kalau yang fundamental banget pasti akan ngeliat valuasinya seperti apa, apakah ini fair price atau enggak gitu. Kalau udah over value mereka juga akan ya mungkin masuk juga trading, mungkin pendek-pendek kecil-kecil doang gitu ya. Tapi kalau saham Konglo yang memang secara valuasi masih oke, masih fair price, atau dia punya ada ekspansi ke depannya, membuka ini atau akuisisi ini itu dan sebagainya, cadangannya gede dan sebagainya, berarti kan valuasinya bisa lebih oke lagi nih gitu. Jadi masih cukup murah lah kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang memang emitennya punya ada ekspansi proses lah ke depannya kayak gitu. Ada kemungkinan ke sana ya, Menarik. juga. Iya ya. Menarik. Tahun ini banyak juga kah yang rencananya akan ekspansi dari Konglo ini? Yang saya tahu dari salah satu Konglo ya, tapi kalau Konglo lain saya ngelihatnya lebih ke arah momentum ya, buy momentum. Saya tahunya salah satu Konglo aja yang memang dia lebih ke ya we know bahwa itu lebih ke tambang ya. Itu yang memang ada ekspansi banget di akuisisi ini itu dan memang kelihatan cadangannya cukup besar, bahkan sampai di luar negeri, di Aussie ya. Jadi memang itu yang kelihatannya cukup prospektif lah. Tapi again ini disclaimer ini harus dicek lagi ya, do your own research. Itu depannya B ya, bukan? Iya, oke. Nanti Disclaimer aja kan, disclaimer. Gue penasaran juga. Karena abis kamera mati gue bisa nanya. Sama tadi nyambung juga pertanyaan Eiza, Mas Revo. Ini ada kabar juga BI bilang kalau ada 13 calon emiten antri IPO. IPO ya. IPO. Ini kan juga sempat jadi perbincangan juga begitu di masyarakat, begitu di Tikers juga kayak, wah nih artinya ada saham-saham baru nih gitu, yang apakah membuat nantinya ISG bisa lebih bergairah lagi begitu Mas? Ya, IPO ini memang sudah agak vakum mungkin 3 bulan terakhir ini ya. Sejak ya mungkin since awal tahun atau since Desember saya lupa. Itu setelah keluar muncul MSCI bla bla bla, transparansi dan sebagainya, akhirnya nggak muncul lah IPO nih. Dan baru muncul tuh awal April ini yaitu WBSA. Itu baru muncul tuh, akhirnya ada yang IPO. Kemudian saat ini tuh arak-arak lah, mungkin 2-3 hari ini dia mengalami arak terus-terusan. Dan kalau kita perhatikan salah satu yang menjadi pertimbangan adalah free float-nya itu harus minimal 15%. Sehingga nggak bisa tuh free float yang kecil itu nggak bisa. Karena memang targetnya adalah kan dari sisi MSCI sendiri pengennya di 15%. Jadi memang ke depan nanti kalau yang IPO pun harus yang minimal 15%. Makanya WBSA itu 20%-an tuh free float-nya. Dan dengan adanya concern dari MSCI, kemudian juga OJK, Bursa Efek Kese dan sebagainya, SRO ini pada berbenah. Kemudian juga memang ada tadi betul disampaikan ada 13 IPO mungkin di tahun ini ya. Ya kita nggak tahu apakah bertambah atau berkurang, kita nggak tahu. Tapi hal-hal ini menunjukkan bahwa memang antusiasme dari para pengusaha untuk melistingkan saham atau perusahaan mereka di Bursa Efek itu artinya positif nih. Tapi memang yang perlu jadi catatan itu adalah jangan sampai kita sebagai investor cuma ngelihat, karena gini, kalau IPO itu kita tidak menutup kemungkinan lah bahwa memang kita biasanya akan ngelihat underwriter-nya. Siapa yang ngebawa gitu. Oh, sekuritas A, sekuritas B gitu. Nah, kita nggak boleh cuma kayak gitu doang nih. Kalau udah makin kesini kita harus perhatikan juga memang laporan keuangannya dan prospektusnya seperti apa. Nah, kalau memang dia yang mencetak revenue terus mengalami kenaikan, kemudian juga net profitnya terus mengalami kenaikan, kemudian rasio-rasio keuangannya kayak valuasinya masih make sense, kemudian mungkin rasio utang terhadap equity atau DER ya, debt to equity ratio-nya ternyata masih rendah di bawah 1 kayak gitu, itu berarti cukup menarik kayak gitu kurang lebihnya. Kemudian cash-nya juga ada, kemudian mungkin nanti rencana dividen dan sebagainya, itu yang kita harus baca tuh prospektusnya. Dan
mungkin ada yang males nih, oh prospektus kan tebel-tebel nih. Kan ada sebenarnya prospektus yang singkatnya, ada yang summary-nya, yang mungkin cuma 1-2 halaman lah. Itu kita bisa lihat tuh secara ringkas. Bisa dimasukin ke ChatGPT kok sekarang. Bisa juga kayak gitu. Betul. Iya kalau AI itu kan banyak tuh, bisa betul. ChatGPT, bisa Itu yang adalah lain. salah satu fungsi ChatGPT ChatGPT. yang benar ya, Yang bukan bener yang kayak tadi yang ngapus orang itu kan. Nah selain IPO juga ada juga kabar 18 saham yang bakal delisting Delisting. dari BI Mas. Ini apakah ada kabar terbaru gitu walaupun memang ya mungkin mungkin banyak trader juga kali yang naruh keluar masuknya cepat gitu ya. di sini. Kalau emiten-emiten yang di listing ini saya nggak cek semuanya, cuma beberapa yang saya lihat itu dia memang bahkan saya cukup yakin ini sudah suspend sudah cukup lama. Jadi suspendnya sudah cukup lama, entah alasan suspendnya kenapa ya, ini macam-macam bisa soal kelilit utang lah atau PKPU something yang kayak gitu-gitu, atau mungkin ada laporan keuangan yang tidak dipublish, atau mungkin ada kejadian-kejadian something yang menurut bursanya itu tidak pas lah gitu sehingga harus disuspend, sehingga disuspend lah. Tapi karena suspend sudah berkepanjangan dan mungkin dari emitennya juga tidak ada Tindak itikat lanjutnya baik ya. atau tindak lanjut yang cukup clear, yang tidak bisa memuaskan dari pihak regulator SRO, sehingga akhirnya diputuskan untuk delisting lah 18 ini. Dan ya memang ketika delisting ini berpotensi untuk nanti menurunkan dari sisi market cap IHSG. Karena mereka kan sudah tidak terdaftar lagi, artinya ya go private lah kayak gitu, sehingga kan market cap IHSG berpotensi turun. Cuma yang perlu jadi perhatian adalah emiten-emiten yang delisting ini bukan mau melihat buruknya atau seperti apa, cuma memang bukan emiten yang market capnya yang gede banget juga gitu. Jadi memang akhirnya kalau menurut saya pribadi 18 emiten ini kalau digabungin nih market capnya, I think nggak yang segede itu juga mempengaruhi terhadap IHSG. Dan mungkin juga ini jadi salah satu langkah dari SRO Bursa Efek seperti itu untuk ya bersih-bersih mungkin ya. Jadi karena kelihatannya dengan rombak-rombakan petinggi-petinggi OJK dan sebagainya Bursa Efek, jadi kelihatannya memang lagi dirapi-rapiin banget nih. Jadi semuanya ini lagi dirapi-rapiin, termasuk juga mungkin yang itu yang sudah suspend lama, dan mungkin tidak ada tindak lanjut yang cukup jelas dari perseroan. Mungkin juga itu langkah dari SRO untuk melakukan delisting. Daripada jadi beban juga ya sebenarnya. Ya ngapain sebanyak itu gitu. Berapa lama, berapa bulan suspensinya? 50 bulan. 50 bulan mengandung. 4 tahun itu tuh. Udah mengandung apa aja tuh kalau 50 bulan. Ada yang ya. pelit juga berarti Mas ya? Iya, beberapa di antaranya juga. Itu mau ngapain juga gitu loh di situ, mending udah delisting aja. Bagaimana kabar orang-orang yang naruh ya udah yang ya udah nasib. Makanya kan investasi itu ya harus tahu risikonya kayak gitu. Iya, betul. Makanya penting juga untuk melakukan background riset, checking terhadap background emiten. checking juga, riset sendiri juga gitu ya, seperti apa kondisi dari si perusahaan tersebut. Betul. Gitu. Apalagi yang mungkin kita juga kurang familiar juga sama sektornya gitu. Iya sih, Ya kan? Kita sektornya, juga nggak bisnisnya mungkin apa juga Bisnisnya gitu. apa, ya kan, namanya apa, Kantornya di Iya, mana? kantornya Ternyata bener. ruko. Wah, yang itu tuh. Terus tahun kok sih kan mix soalnya. Sama ini juga Mas Revo, ini kan soal harga minyak dunia walaupun ya sempat naik turun begitu kan, dan perang nih dibilang mungkin ya sudah mendekati akhir ya. Tapi kan memang belum ada kepastian nih. Kita kan masih ada 2 kapal Pertamina yang masih belum bisa lewat. Betul. Hormuz begitu kan. Dan walaupun sekarang memang BBM nggak naik tuh. Pertalite nggak naik, tapi Pertamax saya naik 500 perak kalau nggak salah Mas ya. Dan juga ada kabar kalau misalnya, ini bukan aku tickers ya, katanya Mei nanti itu bakal naik. Katanya, gua nggak tahu nih kalau mungkin dari pihak sekuritas mungkin Mas Evo punya orang dalam begitu. Apakah ada rumor-rumor ini kan sebenarnya sudah tersiar dari kemarin kan Mas, tapi memang akhirnya kan ya APBN kalau nggak salah dialihkan begitu ya untuk menutup minyak dulu biar misalnya nggak naik terlalu besar. Bahkan kita kan di Asia kita paling kecil loh, nggak naik malah kalau nggak salah Mas ya. Betul. Beberapa negara di ASEAN itu udah mulai mengalami kenaikan. Cuma mungkin yang kita perhatikan kayak lebih ke tiket pesawat ya. Itu kan juga kan aftur naik, akhirnya kan ke sana kayak udah gitu mulai kayak kan. ibu-ibu nih. Oh iya. Iya kan, udah sambil mulai naik nyoleknya, tuh. iya. Soalnya duit kali ini kan. Iya benar, itu kenaikannya lumayan tinggi Lumayan juga tinggi, tuh. Ya lumayan lah, persentasenya. belasan persen kayaknya Belasan sih persen, ya. beberapa maskapai kita. Cuman betul memang, nah yang perlu jadi perhatian adalah asumsi makro APBN kita untuk oil price di tahun ini tuh seingat saya sekitar $70 per barel. Makanya ketika harga minyaknya itu tembus 90-100 dolar per barel, itu emang udah sangat jauh nih, errornya udah jauh banget nih dari asumsi kita $70 per barel. Cuman ketika dia sudah mulai agak turun, tapi memang turunnya ini masih di 90-an ya. Sekarang kan sekitar 90-an yang WTI maupun yang Brent oil. Jadi memang kalau
sekarang masih bertengger di 90-an dalam jangka waktu yang agak lama, itu memang tidak menutup kemungkinan terjadi ada kenaikan. Tapi mungkin yang non subsidi ya kelihatannya. Karena kalau kita perhatikan dari statement-statement pemerintah sendiri, itu cukup pro rakyat dalam artian yang subsidi sebisa mungkin tidak mengalami kenaikan. Jadi kelihatannya yang non subsidi lah yang akhirnya harus dinaikin kayak gitu. Karena asumsi saya cukup yakin asumsi dari pemerintah adalah yang pakai BBM non subsidi berarti memang orang-orang yang mampu kurang lebih kayak gitu, sehingga yang memang gak ya udah butuh subsidi gitu ya udah naikin aja gitu. Dan ya cukup masuk akal kenapa akhirnya itu yang dinaikin gitu akhirnya. Dan mungkin yang tadi aftur orang-orang yang bisa naik pesawat berarti kan orang-orang yang mampu secara dompet kayak gitu kan, makanya akhirnya dinaikin. Ya make sense. Jadi APBN-nya memang di-push untuk yang menjaga yang kalangan-kalangan yang subsidi inilah gitu. Jadi itu yang terjadi. Makanya kalau ini sudah memang mereda, jadi kelihatannya mungkin nanti oil new normalnya mungkin ya mungkin 80-70 dolar per barel mungkin ya. Let's say kayak gitu new normalnya. Kalau bisa di 70 dolar kelihatannya BBM kelihatannya nggak, saya cukup berpikir bahwa tidak akan dinaikin kalau dia stay di 70 dolar. Tapi kalau di 90 dolar memang ini ada kemungkinan ada naik dikit nih untuk yang non subsidi khususnya ya, kayak gitu sih. Akan ya cepat atau lambat juga jadinya ini ya cukup terasa berat juga gitu ya. Berat BBM naik tapi gitu. mungkin gaji juga harus diimbangi begitu kan. Kan Iko mati kan. Enggak dong. Iya. Aduh. Tapi Mas juga ya sebenarnya ini balik lagi juga ke IHSG hari ini juga ini penurunannya kalau dibandingkan dengan kenaikan yang 5 hari berturut-turut juga sebetulnya ini Kecil lah. satu ya kecil lah, cukup sehat lah gitu ya turunnya juga. Mungkin mayoritas sektor mana yang bisa dibilang cukup primadona juga di week inilah gitu. Kalau yang saat ini kalau kita perhatikan dari komoditi ya. Jadi kemarin dan hari ini kita perhatikan nikelnya lagi agak cukup menarik untuk komoditi nikel. Lagi Gold revisi harga ya nikel ya. Iya kalau nggak salah tadi. Gold itu lumayan tapi naiknya agak-agak dikit. Beda dengan nikel yang naiknya lumayan. Jadi memang lebih ke komoditas nikel ya yang kita perhatikan. Makanya beberapa emiten nikel kita juga yang memang proxy nikelnya cukup heavy itu cukup positif kita perhatikan. Sementara kalau untuk kayak contoh kayak finance ini ya masih fluktuatif banget sih, naik turunnya masih luar biasa banget. Karena balik lagi demand kita masih agak cukup sulit lah kayak gitu kondisi sekarang untuk properti, nanti ujung-ujungnya kayak ke perbankan dan juga properti. Ini kan untuk KPR dan sebagainya karena demand kita masih agak sulit. Jadi kayaknya untuk permintaan kredit KPR kayaknya memang masih agak cukup sulit lah untuk kondisi saat ini. Makanya muncul berita soal yang OJK ingin menghapus yang kredit di bawah 1 juta itu dihapuskan supaya orang-orang bisa mengajukan kredit lah kayak gitu, kredit KPR khususnya yang subsidi. Ya subsidi kan mungkin rumahnya mungkin 200 juta ya yang subsidi. Jadi orang-orang yang masyarakat berpenghasilan rendah ya MBR ini kalau dia punya kredit atau tunggakan utang di bawah 1 juta itu bisa langsung kayak dihapuskan kayak gitu. Jadi slicknya itu bersih lah. Kayak gitu. Biar mendorong untuk kayak supaya mereka bisa ambil KPR. Tapi gitu ada negatifnya. Apa tuh? Soal gini, dihapuskan tuh bukan berarti utang yang nggak ada Iya, gitu, iya. bukan Cuma dia diampuni, untuk mengajukan cuma kredit untuk aja mengajukan. kan. Jadi slicknya bersih gitu, slick OJK istilahnya, atau BI checking lah mungkin gitu. Tapi itu kan jadi agak-agak bias nih. Kan sebenarnya dia tetap ada utang. Iya, malah nambah malah. Dikhawatirkan adalah NPL banknya naik. NPL perbankannya naik. Jadi kredit Itu macet. Jadi kayak ketutup gitu loh. Ya kan cuma nutupin gitu aja kan. Dari lubang tutup lubang. Itu sih memang jadi kekhawatiran. Makanya NPL perbankan takutnya. Dibantu dipoles seperti tidak ada, padahal sebenarnya tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar itu utangnya. Iya. Gitu Jadi sih. sebetulnya ya menambah utang lagi juga sih. Tapi ya gimana dong, masyarakat Indonesia butuh punya rumah. Betul. Di satu sisi juga gimana dong, itu kan kebutuhan dasar manusia betul. juga. Mungkin yang gitu ada yang ya. murah itu rumah hantu kali ya. Rumah ganci gantungan kunci, Iya, ya kan benar, rumah mungkin. Terakhir Mas Revo untuk minggu depan nih apa saja mungkin yang saham-saham yang terlihat seksi begitu atau mungkin yang belum ketinggalan kereta lah kita. Karena beberapa saham kan kayak oil udah naik, terus PCO tuh udah tinggi juga, CPO udah tinggi juga gitu. Apakah ada beberapa yang masih seksi yang masih belum ketinggalan kereta kita nih? Agak susah ya karena udah mulai pada naik-naik gitu ya. Konglo-konglo dari berbagai industri, berbagai sektor udah mulai naik. Betul tadi disampaikan komoditi-komoditi juga udah pada naik.
coal, CPO, nikel, gold itu udah pada naik-naik juga. Memang agak sulit nih kalau kita mau cari kondisi sekarang. Jadi memang paling kalau yang memang masih rendah ya again fundamental basis, dividend yield, banks. Ya situ lagi banks, semua banks yang buku 4 ataupun bank pembangunan daerah BPD kita. Itu kan dividend yieldnya bisa mungkin sekitar 8%-an sampai 10 lah kurang lebih. Jadi memang ya cukup menarik paling dari sisi itu secara dividend yield. Tapi kalau bicara untuk kita bicara capital gain saat ini buat saya agak agak-agak kurang menarik kalau kita mau masuknya di posisi sekarang. Ini agak-agak tengah soalnya nanggung nih. Di bawah enggak gitu. Di atas juga belum. Di atas juga belum. Jadi agak-agak nanggung di posisi-posisi tengah kayak gini. Dan jangan lupa juga IHSG itu kenaikan belakangan ini tuh ada meninggalkan gap di 7.500. Oh iya, oke. Jadi memang itu yang kita harus watch karena once dia turun ke 7,5 berarti kan ada kemungkinan emiten-emiten yang terkait juga bisa juga mengalami koreksi. Itu Kayak dia. gitu sih. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mas Revo Sama-sama. pencerahannya sore hari ini juga. Gimana, sudah mulai tercerahkan? Atau makin gelap? Makin Makin ngebul. gelap karena udah mau mendekati Mendekati maghrib. maghrib. Ya. Karena belum gajian jadi belum bisa nabung. Waduh, Ya Kak kan? baru tanggal 15 loh. 13 hari lagi ya? Nih gue hitung mundur sih, masih ada 200 jam. Countdown. Countdownnya panjang juga nih. Oke deh. Detikers, habis ini kita balik lagi, kita masih ada soal yang tadi itu apa namanya tuh? Mau apa? Nutri level. Itu dia. Editorial review. Ya, kita mau bahas yang manis-manis. Ya, apakah sebenarnya yang manis-manis ini juga memberikan yang manis-manis juga untuk tubuh kita juga? Tapi sebelum itu, sebelum kita berpindah ke Berita Nusantara, Berita Nusantara editorial review bersama dengan Detik Health, kita beralih dulu ke yang coklat-coklat. Ada kita juga coklat. Iya benar, hari ini juga ya Iya, kan. betul, coklat. NTMC sudah siap untuk memberikan laporannya sore hari ini juga terkait dengan kondisi lalu lintas. Kita berjumpa dengan siapa nih sore hari ini? Ada Selamat siapa sore. di ujung kamera sana? Halo, Bribtu Ecclesia, selamat sore. Doda Deza, halo. Pas banget cuacanya lagi oke banget nih, kayaknya langsung melaporkannya dari lokasi gitu ya sore hari ini ya. Terlihat juga dari rambutnya Bribtu Bribtu, Ecclesia ya. ada angin Ada sepoi-sepoi angin-angin. juga, ya. Ini kayak di Senggigi kayaknya ya. Oh bukan, itu di Lombok. Jauh. Kan angin pantai, Mana Senggigi. Oh iya, bukan ternyata. Kelihatannya sih dari jalanan dan juga ada TJ yang lewat sih bukan ya. Bukan, iya sih. Platnya B itu. Baiklah kalau gitu Bribtu Ecclesia silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cijantung. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Pasar Minggu ataupun Ragunan yang akan menuju ke arah Taman Mini maupun arah sebaliknya juga tampak cukup ramai di kawasan ini. Terlihat adanya ketersendatan jelang antrian traffic light selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan begitu pula di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda, dan juga dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang dan juga bus antar kota. Untuk itu kami menghimbau pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, di jam pulang perkantoran saat ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan kami menghimbau bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 085871500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Ecclesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eza, silakan. Terima Terima kasih kasih, banyak Bribtu atas Ecclesia. laporannya Bribtu Ecclesia. Aku kira tadi begitu selesai laporan langsung naik ke Angkot, udah nungguin tadi. Ya udah klakson tadi dah. Ten gitu. Iya. Terima kasih banyak atas laporannya. Hari ini cukup cerah juga, mudah-mudahan juga semangat untuk masyarakat Jakarta Ya. habis pulang nongkrong dulu lah.
Bisa. Padel lah, padel. Pak, boleh Pak Adel ya, karena biar menumbuhkan ekonomi Iya, betul. negara Biar kita bergerak juga, biar ekonominya. bergerak, jadi nongkrong lah. Mumpung cuacanya bagus sore hari ini ya. Terima kasih Terima kasih banyak, banyak. selamat sore dan Betul, selamat Gracia. bertugas kembali. Titip salam untuk rekan-rekan juga di lapangan. Itu tadi Ya, dia. oke. Edo. Iza. Tadi kan Edo dan Eiza. Iya benar, kenapa nggak dibilangin? Gak apa-apa, it's okay. It's okay. Manusia tempatnya salah. Wow. Karena semua burger milik Allah. Dan Kata juga Tahir. padahal tempatnya salah kan di, Oh, Liverpool. nah itu dia. Iya, salah Liverpool. Oke, The Tickers. Kita break dulu sejedak. Sekali. Iya, terima kasih. Untung HP-nya tahan banting. Jangan lupa The Tickers, kita balik lagi abis ini tapi detik sore. Ya, Gak cuma cuma hore-hore. Bener kan Iza? Berarti chemistry-nya udah Iza lah Mantap pokoknya. dong. Pokoknya Iza kalau ada host MC, kalau misalnya butuh Partner? mobil, butuh nganterin. Jangan dong. Iza komen tebak-tebakan. Nutri-nutri apa yang level? Level Nutri. Nutri level Iya. ya. Ini sebetulnya udah berlaku di luar negeri. Memang di negara-negara seperti Jepang, di Singapura dan negara-negara maju lainnya tuh udah ada labelnya, walaupun gue nggak pernah Justru gue yang bingung di Thailand. Karena pakai bahasa Thailand. bener. Ya kan. Jadi misalnya ada apa nih, ada roti Taiti. gitu, misalnya ada roti lah. Tadi ada apa kandungannya, ya kandungan garam tuh pasti ada, cuma kayak ntar kayak ada lebih Mangleuy. spesifik gitu. Tahu oke ayo. Nggak tahu juga Gue ya. nggak tahu juga. Makanya, nah sekarang kita mengadaptasi itu juga sebagai ya kita kan juga sebagai masyarakat yang mengkonsumsi jajanan-jajanan, makanan-makanan sehari-hari juga wajib untuk tahu apa yang apa terkandung di dalam makanan atau minuman tersebut juga gitu. Yes. Termasuk juga ini kayaknya jadi kayak ini ya, kita bisa menilai sendiri kayak apakah ini baik atau enggak gitu, atau kurang baik, bukan enggak baik lah ya, kurang Iya, baik itu untuk dia. tubuh kita juga. Bersama dengan Prof Uyung hari ini. Prof lagi. Iya, tulisannya Sebenarnya di Prof. sini. Tapi emang kalau di lantai 9 dikenal Prof Uyung. Karena kan Benar. beliau ini adalah redaktur pelaksana Detik Health. Luar biasa. Sehat sore sekali hari ini. Prof Uyung memang. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita sehat terus ya, Mas Uyung ya. Amin, Dan amin. sebenarnya ini juga ada hubungannya nih, ini apa ya, menuju Indonesia yang harusnya sih jadinya lebih sehat dengan adanya Nutri Level ini. Indonesia ya nggak emas. sih? Iya benar, kan Iya kan? nggak bisa emas kalau nggak sehat, Nggak sehat. juga. Betul. Benar. Emasnya harus sehat. Ya nggak Mas? Oke. Hat. Mas, kita mundur dulu deh sebelum kita ngomongin soal bagaimana regulasi dan Oke. penerapan Nutri Level itu nanti gitu. Tapi apa itu Nutri Dia Level? Dia mundur. Masa mundur. Wah, Oke. ya nggak ketangkep kamera, Ketangkep sayang kamera banget. lagi. Sekali lagi boleh gak? Mas Uyung, kita mundur dulu dong Bapak-bapak banget ya. ya, Iya emang udah. ke Nutri Level itu apa. Terus sebetulnya benar ya, ini tuh udah di apa ya, diregulasikan di negara-negara lain, dan ini Indonesia baru mau memulai begitu ya. Jadi Nutri Level itu adalah Nutri yang level. Nutri, betul. Kebetulan ini orang Betawi ya. Wah, Mbok Nutri Wah, namanya. Wah, 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 Itu wah, wah. jadi Nutri Level itu sistem pelabelan. Jadi sistem pelabelan, istilah Sistem teknisnya itu apa sih? pelabelan. Aku lupa. Front pack nutrition labeling kayak gitu lah. Pokoknya Hmm. intinya seperti itu, yang memudahkan orang untuk menilai apakah produk ini lebih sehat atau lebih tidak sehat, seperti itu. Sebenarnya labeling untuk produk makanan itu kan memang sudah ada regulasinya, semua wajib mencantumkan. Cuman nggak praktis. Orang siapa sih yang mau membaca label nutrisi? Satu-satu. Tulisannya kecil-kecil pula kayak gitu. Iya, betul. Ini Iya. apa-apa. Iya, kecuali aku kalau sabun sih. Karena di kamar mandi kan, Iya, sampai buang sambil hajat baca sabun. gabut, ya. Oh, kandungannya ini Iya, nggak iya, sehat iya. kayaknya nih. Termasuk juga ya, Sampo. mungkin juga ini ya, selain kita juga kadang luput karena Emang sabun ada males, label nutrisinya. bukan nutrisi, itu kandungan ingredients kayaknya ya. Tapi ada vitaminnya. Kali kalau dicemil. Termasuk juga kan belum tentu, Pak, aku juga pun juga nggak paham-paham banget gitu, kayak kalau cetak tebal tuh artinya apa, kalau ditulis duluan tuh artinya kandungannya lebih besar dibandingkan dengan yang disebut terakhir gitu-gitu kan juga. Ya udah gitu istilahnya juga sangat teknis kan, sukrosa, apalah kayak gitu, itu kan nggak semua orang paham, teredukasi. Nah, dibuatlah Nutri Level itu untuk memudahkan. Jadi orang Oke. dengan melihat warnanya saja orang bisa membandingkan antara yang merah dengan yang hijau,
itu berarti lebih sedikit gulanya yang aku lupa sih urutannya, tapi pokoknya yang ini lebih lebih kalau kamu nggak pengen manis berarti yang ini, kalau misalnya kamu eh, bisa minum manis berarti kamu boleh yang ini, kayak gitulah pokoknya Oh, memudahkan, Nah hanya itu dengan levelnya memudahkan. tuh pakai warna apa pakai abjad apa gimana Mas? Karena aku Dua-duanya warna dan abjad. jadi ada A, B, C, D. ABCD dan masing-masing ada warnanya. Ada warna. Kalau nggak lulus tuh berarti. Ya semester pendek. Agak keluar nilainya. Nggak keluar nilainya kan. Iya. Nggak lulus Kalau nggak kan salah tuh yang Absennya nggak cukup. yang A itu atau yang hijau yang kandungan gula paling sedikit begitu Mas ya. Kalau nggak salah sih, saya baca di Health soalnya. Ntar yang D itu yang paling parah Ada begitu. ditampilkan di. Nah, ini contohnya nih, Detikers nih. Jadi ini adalah warna si nutri levelnya, bukan warna minumannya ya. Gue baru mau bilang. Bukan berarti yang ijo-ijo tuh macam-macam Iya. sehat. Ya kan memang. A itu hijau, B itu hijau juga ya? Iya nggak sih? Hijau muda. Hijau muda. Kuning, C kuning, D-nya D merah. Dan itu ada zat gizi, ada gula, garam, lemak merah apa jenuh. ungu sih itu. Kenapa? Harusnya merah ya. Kayak ungu. Merah, Terlalu merah, Mas. merah api. Terlalu jauh kita nih. Kayaknya Sebenarnya ya. di ke apa namanya di regulasinya sih lebih teknis sih. Mhm. Color tone-nya ada nomor berapa gitu tuh. Merahnya yang merah seberapa gitu ada. Benar-benar ada pantonnya ya biar nggak salah Iya, itu merah, biar istilah nggak teknisnya apa sih itulah. nggak menduga-duga juga. Oke, berarti sebenarnya si Nutri Level ini menilai gitu, memberikan memudahkan untuk kita tahu seberapa sehat kandungan dari makanan minuman ini yang akan kita konsumsi itu dari kandungan gula, Garam sama garam, sama lemak Ya. juga gitu. Jadi ini tuh bisa jadi, tapi bisa jadi juga kalau misalnya sebenarnya secara gula lebih sedikit tapi natriumnya Iya, garamnya tinggi banget Nah, gitu. yang dicantumkan di situ adalah yang yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya di situ gulanya paling tinggi, maka yang dimunculkan di highlight itu berdasarkan garamnya gitu. Kalau misalnya tinggi lemak ya berdasarkan lemaknya gitu. Oke. Gitu. Itu yang paling tidak sehat lah, paling tidak sehat di produk itu yang di highlight. Iya. A, B, C, D. Iya. Bagus sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa menilai juga karena kayaknya nggak semua makanan minuman yang brandingannya kesehatan atau sehat tuh ternyata juga punya kandungan yang sehat juga gitu. Jadi ini sebenarnya bisa di satu sisi juga bisa biar kita tahu ya gitu. Iya, yang selama ini kita pikir ini, wah ini di branding sebagai minuman kesehatan gitu. Ternyata memang kandungan gulanya tinggi gitu. Ya bukan berarti tidak sehat, semua kebutuhan masing-masing orang itu kan berbeda-beda gitu. betul. Jadi kalau cuman problemnya adalah orang tidak menyadari bahwa itu gula itu loh problemnya. Dengan adanya Nutri Level ini orang lebih sadar bahwa walaupun kamu klaim sehat, tapi kalau misalnya kamu tidak toleran terhadap gula gitu ya kamu harus menghindari ini Iya, gitu iya, lebih atau membatasi kayak gitu kalau Betul. misalnya memang harus. Dan kenapa harus gula Mas? Kayaknya gula kita di mana-mana jadi kayak omongan nih ya, gula nih kan katanya bisa menyebabkan hipertensi segala macam. Apakah memang gula ini menjadi apa ya sebuah musuh besar begitu Mas bagi kesehatan masyarakat Indonesia? Sebenarnya bukan cuma gula, garam dan lemak. Ya tiga itu sepaket lah. Nah, kenapa gula? Gula itu hubungannya erat banget dengan diabetes. Diabetes itu ibu dari segala penyakit kalau orang mengibaratkan gitu. Karena ketika gulanya tinggi, sistem metabolismenya itu terganggu. Ketika sistem metabolismenya terganggu, semuanya kena. Jadi organ-organ dalam tubuh itu kena. Yang paling paling rentan itu ya yang halus-halus kayak saraf itu. Kalau saraf kena ya semua organ bisa kena. Jantung, paru-paru, ginjal. Pada laki-laki disfungsi ereksi itu juga kaitannya dengan gula yang tinggi. Dan temuannya juga 2026 cukup tinggi juga ya di Indonesia soal penyakit yang disebabkan sama pergula-gulaan ini gitu ya. Angka pastinya lupa nggak hafal tapi ya tinggi. Tinggi gitu Cukup ya. tinggi, iya. Iya, Sama tidak. apakah nantinya Nutri Level ini Mas, apakah di semua makanan, maksudnya apakah makanan yang dijual Kemasan? di minimarket kemasan, ataukah yang ya di pinggir-pinggir jalan kan juga banyak banget. Apalagi zaman sekarang kopi-kopian kan di pinggir jalan udah semuanya tuh banyak Mas. Dua-duanya. Jadi nantinya bahkan kita ke restoran pun menu-menu itu akan ada Nutri Levelnya. Nantinya Mantap. kedepannya akan seperti itu. Jadi ada dua wilayah. Kita Ya, bilang mantap karena kita bukan pemilik Iya. ini ya, resto atau F&B Kita konsumen. ya. Kita konsumen Jadi ya. ada dua stakeholder yang mengurusin itu, ada BPOM sama Kemenkes. Oke. BPOM itu wilayahnya ke produk olahan. Jadi yang kemasan, yang di Kemasan. supermarket kayak gitu itu wilayahnya BPOM. Itu juga akan ada kewajiban seperti itu. Utamanya memang itu. Terus kemudian Kemenkes itu ngurusin yang siap saji. Jadi kayak yang di restoran, terus kemudian yang jualan pakai gerobak, kopi-kopi kekinian kayak gitu. Nah, itu juga akan ada kewajiban seperti itu juga nantinya.
Oke, ini tuh udah tertuang aturannya juga ya, baru diterbitkan juga sama Kemenkes, Sudah ada. ya kan? Nomor mana nih? Sorry saya. KMK nomor HK 0107, ya kan? Jadi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih ini bisa menimbulkan berbagai resiko penyakit. Makanya untuk memberikan informasi dan edukasi pilihan sehat soal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan siap saji agar dapat lebih mudah dalam memilih, perlu dilakukan pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji juga. Berarti karena keputusan Menkesnya udah keluar juga, per kapankah si para produsen ini atau mungkin juga yang punya usaha F&B ini harus menerapkan Nutri-Level ini, Mas? Selain keputusan Kementerian Menteri Kesehatan itu juga ada peraturan dari BPOM untuk yang olahan, yang produk olahan itu yang dari BPOM. Jadi ada 2 peraturan itu. Nah itu kapan berlakunya? Mereka kasih waktu semacam grace period itu 2 tahun. Jadi 2 tahun itu baru nanti akan diwajibkan. Untuk sementara ini sifatnya sukarela. Jadi maksudnya diharapkan dari produsen yang mencantumkan itu. Jadi nggak ada kewajiban yang kalau nggak mencantumkan terus kena sanksi itu belum ada. Oke. Belum ada sanksi. Oke. Belum ada sanksi. Jadi sebetulnya ini adalah himbauan gitu ya. Bukan juga ya, peraturan juga sih ya. Peraturan Apa ya tadi istilahnya kurang lebih seperti itulah. Nantinya akan diwajibkan tapi untuk saat ini enggak. Sampai 2 tahun ke depan itu masih sifatnya sukarela. Kalau misalnya mereka mau ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya buruan gitu. Ya buruan lah Iya. gitu, karena yang lain sudah menerapkan. Jangan sampai justru sebenarnya ya satu lagi ya, ini kan dengan ada peraturan ini yang paling diuntungkan atau mungkin yang juga mau diselamatkan adalah nyawa masyarakat gitu, kesehatan masyarakat juga gitu. Jadi pastilah masyarakat memilih yang udah jelas ada labelnya juga gitu. Termasuk juga ada istilah hidden sugar. Nah Nah itu tadi. itu gimana tuh, Mas, bahasa mudahnya? Prinsipnya adalah gula yang kita nggak tahu kalau itu gula gitu loh. Bukan kita nggak tahu, kita nggak sadar kalau itu gula. Salah satunya yang tadi disebutkan itu. Selama ini di branding minuman kesehatan, misalnya orang olahraga minum itu rasanya itu kan memang untuk sesuatu yang menyehatkan gitu. Padahal ketika orang olahraga memang kebutuhan gulanya tinggi karena dia butuh energi segala macam. Wajar kalau misalnya dikonsumsi pas olahraga. Tapi ketika dia tidak berolahraga dan berharap dia akan sehat dengan minum itu, ya itu salah. Dan dia nggak sadar kalau itu gula gitu kan. Nah, dengan adanya label itu orang akan lebih wise gitulah memilih ya kamu minum itu kalau memang aktivitasmu tinggi, kebutuhan energimu tinggi, kamu minum itu. Tapi kalau misalnya enggak, kamu mageran kayak gitu, terus berharap bisa sehat dengan minuman itu, ya mungkin dari kandungan yang lain, vitaminnya kayak gitu mungkin dapat, tapi jangan lupa ada gula juga di situ yang kamu juga harus perhitungkan gitu. Selain dari yang seperti itu juga dari produk-produk yang kita nggak anggap itu sebagai gula tapi sebenarnya gula juga, kecap misalnya. Selain karena kita nggak menganggap itu sebagai gula juga karena kita makanya sedikit banget kan, sedikit. Tergantung sih kalau kita makan rawon sih masih jadinya banyak. Soto, somai. Taruhlah cuma sedikit, tapi karena setiap kali makan kita pakai itu ya akumulasinya jadinya banyak juga dan kita nggak menghitung itu sebagai gula karena itu kan bumbu, maksudnya wujudnya juga bukan gula gitu kan. Wujudnya bukan gula dibandingkan dengan kalau kita bikin kopi pakai gula pasir gitu kan kelihatan kan 1 sendok 2 sendok kita bisa ngukur. Tapi kalau kecap ya kita sor gitu aja kan. Gitu. Plus itu kan wujudnya cair. Cair itu relatif lebih mudah diserap. Nah itu yang orang nggak sadar. Jadi udah batasin gula, bikin kopi nggak pakai gula, nasinya separuh, kok tetap gemuk aja gitu. Ternyata kecap gitu. Kecapnya sehambreng. Nah itu yang disebut hidden sugar. Iya. Ini juga tuh dari nggak sadar itu tuh sebenarnya. Iya nggak sadar. Ini lebih sedih sih. Ada soalnya minuman gue juga nih, Za. Ini di Think Health ada daftar minuman prioritas yang bakal dilabeli Nutri-Level. Itu ada minuman boba, teh tarik, kopi susu aren, dan jus. Kenapa, Mas, harus minuman-minuman ini dulu? Apakah memang jangan ambil kesenangan kami? Ya justru karena itu populer, karena itu populer jadi orang best seller nih ya, simpan minuman ini, Mas. Dan itu juga termasuk minuman seperti itu kan kadang-kadang orang nyarinya bukan karena manisnya itu tersamar dengan rasa lain. Kayak misalnya orang minum kopi itu kan kesamar sama pahitnya segala macam, itu orang nggak nyadar kalau itu manis gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Plus kayak misalnya yang brandingan kayak gula aren gitu lebih sehat daripada gula pasir. Ya iya ada nutrisi lain selain gula di situ, tapi seberapa banyak sih dibandingkan dengan
ya bagaimana tuh gula gitu kan. Iya, Jadi betul. cuman nanti bentuknya berbeda, kandungannya berbeda itu, tapi pada intinya itu juga gula yang harus dihitung juga akumulasinya kayak gitu. Nah, Tapi orang nggak nyadar itu. dengan adanya si Nutri-Level ini, iya harapan ke depannya gue tuh jadinya ngebayangin kayak, oh gue harus tahu hari ini tuh jatah atau batas normal mengkonsumsi gulanya tuh semana, jadi bisa dibagi tuh gitu ya, kayak oh berarti hari ini, absen dulu deh minum kopi susunya karena hari ini udah dapat gula dari, makanan atau kandungan-kandungan lainnya juga gitu, ya nggak sih Ya, sebenarnya? untuk menghitung secara presisi bakalan susah sih karena Iya kita juga sih. nggak pernah tahu kecap itu berapa sendok Iya ininya iya iya gulanya iya. gitu kan. Tapi Cuman seenggaknya bisa jadi patokan kayak misalnya untuk yang merah itu aku seminggu sekali aja itu misalnya. Itu bisa jadi patokan juga itu. Jadi benar. ya lebih terkontrol lah intinya. Benar Lebih benar. memudahkan untuk kontrol. Iya Oke. iya iya Dan iya juga iya. Nutri-Level ini kan juga ada hubungannya dengan beberapa penyakit Mas, tadi Mas yang bilang di awal kan, ada ya kalau gula bisa hipertensi segala macam, termasuk gagal ginjal Mas, yang Iya. mana ternyata BPJS Kesehatan ini mencatat gagal ginjal ini di Indonesia meroket. Pembiayaan naik 400%, itu habis BPJS ya? di tahun 2025 itu, nih gue dari tikel juga, itu biayanya itu 13,38 triliun per tahun selama 2025. Padahal di 2019 cuma 2,3 triliun. Dari 2,3 ke 13 triliun. Wow. Dan memang Nutri-Level ini adalah salah satu cara juga untuk mencegah penyakit gagal ginjal ini Mbak, berarti Mas ya? Ya preventif sih. Kalau yang sudah kena itu relatif ya nggak bisa diapa-apain, dia bakalan butuh treatment seterusnya kayak gitu. Tapi yang belum itu biar nggak sampai ke situ. Karena ginjal itu selain dari gulanya sendiri, diabetes juga bisa merusak ginjal. Garam juga bikin hipertensi. Hipertensi itu sendiri faktor risiko ginjal juga. Jadi ginjal juga salah satu yang rentan juga terhadap tiga racun itu tadi. Iya iya Kalau yang iya. gagal ginjal itu cuci darah bukan sih Mas? Cuci darah Iya, pada cuci darah akhirnya ya? kalau misalnya memang sudah tidak berfungsi lagi. Gue sempat lihat juga tuh liputan juga dari Detik soal anak SMP yang dia harus ya bolak-balik gitu ya cuci darah gara-gara dia tuh gak bisa minum air putih. Jadi teh dia manis harus terus. minumnya tuh teh manis kemasan yang sebenarnya juga ya udah isinya apa sih nutrisinya gitu ya, memang isinya adalah teh dan gula aja gitu yang sebenarnya kok bisa sih gitu ya nggak bisa minum air putih, kan sebenarnya untuk kita yang nggak kebayang tuh gimana sih maksudnya gitu kan, tapi mungkin juga dengan adanya Nutri-Level ini tuh kalau merah terus tuh ada bahaya yang mengintai gitu, dan bahwa Iya. penyakit gagal ginjal tuh bukan cuman penyakit oma-oma apa-apa doang gitu, bisa Iya, sekarang iya banyak kok diabetes makin anak-anak mundur gitu muda usianya. makin muda. Lebih spesifik diabetes tipe 2 ya. Jadi yang memang berhubungan dengan konsumsi gula. Kalau tipe 1 kan memang bawaan dari lahir, dia Iya. nggak bisa milih, dia bukan karena Bukan lifestyle ya, bukan gaya hidup ya gitu ya. memang bawaan dari lahir. Itu Oke. dia juga. Dan sejauh ini Mas, apakah ada komentar dari industri terkait nih soal penyempatan pewacanaan Nutri-Level ini Mas pada setiap kemasan makanan? Kita Apakah sempat mereka terima atau mungkin mereka sedikit was-was juga begitu? kayaknya nggak mungkin bilang menolak. Iya sih, juga. Indonesia Tapi Mas. intinya adalah beberapa yang ditekankan adalah mereka berharap ini konsisten. Kalau misalnya satu menerapkan ya semuanya menerapkan. Jangan sampai orang menghindari karena produk ini itu merah, tapi beralih ke produk lain yang tidak lebih sehat hanya karena tidak ada labelnya gitu kan. Itu yang Nah itu yang sampai gitu ya. dikhawatirkan kayak misalnya produk-produk olahan yang sudah kemasan dari pabriknya dilabelin, tapi orang beli di warung-warung yang nggak ada labelnya kayak gitu. Nah, berarti ini kan sebetulnya ya berproses gitu ya, perlahan-lahan juga gitu. Mungkin dari industri dulu yang memang harus lebih yang prosesnya juga cukup panjang gitu ya, dan kemudian nanti juga akan menjamah ke UMKM dan resto-resto juga gitu ya. Tapi ke UMKM dan juga yang resto misalnya, mereka gimana, apa proses yang mereka harus lalui? Karena kan sebetulnya bukan bisa saja malah jadi suuzon ya, tapi maksudnya kan semuanya juga pengennya ngasih A gitu ke label makanannya atau minumannya. Ya, Nanti ada yang mengawasi begitu ya? Iya pasti Nggak akan satu-satu. mengawasi. Ya itu tadi wilayahnya BPOM tuh ngawasin yang produk
olahan yang dari pabrikan kayak gitu. Terus yang siap saji itu yang apa namanya, yang di restoran, di UMKM segala macam itu di wilayahnya Kemenkes. Iya akan ada yang mengasih harusnya. Iya, Tapi hopefully. maksudnya ya. ngomongnya harusnya. Iya, Harusnya tapi kan tuh. hopefully. Ya kan kita nggak tahu ya gitu. pelaksananya nanti seperti apa gitu. Iya sih. Kita tuh belajar dari mana sih Mas kalau khusus Nutrilevel ini? Maksudnya apakah kita ada satu negara spesifik itu yang kita Kemenkes belajar dari sana begitu? Banyak sih sebenarnya, tapi waktu itu yang memang rame terus kemudian banyak orang juga kemudian ikut mendorong itu Singapura. Jadi Singapura lebih dulu trending dengan Nutrigrade namanya kalau di tempat mereka. Di tempat mereka Nutrigrade supaya kita nggak sama diganti Nutrilevel gitu. Tapi di negara lain yang sudah menerapkan ini untuk quite some time itu berpengaruh nggak Mas ke jumlah atau temuan penyakit-penyakit yang terkait? Masih berjalan ya, mestinya ada positifnya ya, mestinya ada impactnya. Datanya sih lupa. tapi ya kenapa kita juga mengikuti, kan pasti ada yang riset juga. Iya benar. Terus pasti ada positifnya. Tapi juga. ya maksudnya secara Anabel aja juga harusnya juga memberikan efek yang jauh lebih baik juga gitu ya sama masyarakat yang mau baca. Mau baca. Iya. Ya itu justru buat yang malas baca, jadi kayak itu kan memudahkan ya, maksudnya Lebih simpel. lebih simpel. Untuk masyarakat yang peduli. Yang peduli, betul. Yang peduli akan kesehatannya gitu. Betul. Ya Karena kan kalau memang ya bisa dibilang gak sih Za, sekarang tuh kita kayak dijajah makanan gak sih? Maksudnya makanan apa Mas, ultra processed food ya? Yang Ultra processed yang food. baik juga ya kan, udah gitu Benar. makanan-makanan olahan. benar. Terus yang ya gulanya kalau boba segala macam jangan ditanya gulanya seberapa banyak. Belum yang Thailand tuh yang nenek-nenek yang buat yang gulanya zok-zok. Iya bener. Udah pakai gula ini Creamer. SKM Creamer. susu kental manis. Susu kental manis, Iya. creamer segala macam, dan memang begitu Iya. Mas ya. Maksudnya sekarang tuh kayak Bener kesehatan tuh beneran terasa sebagai barang mewah gak sih Mas? Ya tergantung kontrolnya aja sih sebenarnya. Ya produk-produk semacam itu ada untuk dinikmati kalau misalnya memang memungkinkan kan, misalnya ya mungkin sesekali kalau misalnya bisa ngontrol sih nggak masalah, tapi yang terjadi adalah orang nggak bisa ngontrol. Nah itu. Iya itu. benar. Iya sih. Tapi ya di sisi lain ya kenapa sebenarnya ya minuman dan makanan manis tuh kenapa di brandingnya tuh jadi makanan atau minuman kesehatan tuh karena ya memang orang yang berolahraga ya pasti butuh gula gitu ya, terus juga otot juga kan makanannya juga gula juga. Nah kalau nggak ada ototnya yang itu buat siapa, di mana itu gula itu ditaruh gitu kan sebenarnya Mas ya. Makanya sebenarnya Numpuk jadi lemak, obesitas kayak gitu. iya itu dia, makanya sebenarnya ya olahraganya yang benar. Iya sih, sama gua ngurangin ngaca kali lah. Manis. Kok nggak? Iya benar, tapi dicek dulu apakah itu gula buatan. Oh, ini gula Iya, kemarin. Gula toples aspartam. yang putih warna merah tuh nggak zaman dulu, toples zaman dulu. Ini tahu yang di warung kan? Iya. Iya benar. Berarti sooner or later kita akan melihat gitu ya di makanan-makanan kemasan kesukaan kita sudah ada Nutrilevel ini ya. Iya yang seperti ini. Sebenarnya sebelum ini pun beberapa inisiatif ada jaringan retail yang pernah menerapkan ini juga. Sampai sekarang kita bisa lihat juga di rak yang menjual produk-produk makanan dan minuman itu di situ ada. Kalau teman-teman pernah lihat, itu bukan dari produsennya tapi dari retailnya itu sendiri yang rak ini warnanya merah gitu. Jadi kelompokkan berdasarkan kandungan gulanya. Itu ada. Ada masih kok sampai sekarang ada itu. Cuman ya itu ya, apa namanya ya inisiatif aja, maksudnya bukan Iya, betul. program dari pemerintah gitu. Oke. Kita Dan apakah orang melihat? Ya nyatanya juga nggak lihat. Iya nggak lihat. Aku jarang jajan Mas. Atau dalih gue adalah jajan gue online. Jadi nggak lihat di rak itu. Iya lagi, asal ngambil aja ya juga ya. kan, segala sesuatu mau sampai jajan. Mungkin nanti bisa tuh ke juga depannya tuh Za, bisa jadi kalau misalnya online ini sebelah A ternyata kandungannya Iya tinggi gula. benar, tapi kan Mungkin, harusnya kan juga di Tapi- tampilannya juga Iya sih, udah ada iya. labelnya gitu. Makanya gue mendukung sih sebenarnya gerakan ini juga biar Betul. itu tadi dia biar makin melek juga gitu masyarakat. Ya walaupun ujung-ujungnya mereka pilih yang D atau yang C atau enggak berubah ya itu mah kembali ke pribadi masing-masing juga gitu. Yang penting udah ada dibilangin, upaya ada gitu. upaya, betul. Iya. Mantul. Terima kasih banyak Terima kasih banyak. Mas Uyung. Mas Uyung. Semoga kita Udah. semakin sehat. Udah. Mau lanjut Mas, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, habis ini kita akan ke tips membakar gula. Gula tuh dibakar gak sih? Gula dibakar, bener. Bisa disimpan juga bisa. Karamel. Karamel. Bulu karamel lagi enak.
Kita akan break dulu, abis ini kita punya Sunset Talk. Sunset Talk, kalau tadi ngomongin gula kita ngomongin finansial. Wow, ini Apalagi finansial rumput tetangga wow, yang ini hijau. bisa jadi manis, bisa jadi enggak nih sebenarnya. Tergantung kita juga mengaturnya. Ya kan? Betul. Bener nggak? Habis ini kita berjumpa dengan Mbak Mirna lagi ya, perencana keuangan juga habis ini di Sunset Talk. Jangan kemana-mana Detikers, tapi Detik Sore. Nggak Cuma hore-hore. Welcome back. Detik Sore. nggak cuma Kedengeran tuh hore-hore. tarikan napasnya. Gitu. Dia welcome back apa selamat datang nih. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali Detik Sore, nggak cuma Nah. hore-hore. Ini tema kita berkebun ya. Yes. Gimana caranya biar rumput kita tidak kalah hijau dengan rumput tetangga loh. Nah, Tapi itu- kita nggak ngomongin rumput Detika. Iya, ada lagunya itu. Apa tuh? Kalau rumput bisa ngomong. Emang itu gitu bulan ya? ya? Itu bulan, Emang bulan, iya? bulan. Sorry. Langsung dilirik sama Mas Yansa. Kayak gitu ya. Di Sunset Talk kali ini topik kita adalah tekanan finansial dan silau hijau rumput tetangga. Bersama dengan perencana keuangan kesayangan kita juga Mbak Mirna. Halo, welcome back. Selamat sore Mbak Mirna. Hari ini hadir kembali untuk memberikan pencerahan gitu. Memberikan ya. perencanaan. Benar, pencerahan dalam perencanaan. Perencanaan. Bukan pencernaan dong. Kelibat Mbak, kelibat. Soalnya tekanannya banyak banget ini finansial. Iya benar ya. Iya kan? Di tengah-tengah kita sekarang bersosial media, kayaknya ngelihat orang tuh apa ya? Ya, I mean they post their rosy part memang pasti gitu ya, kayak ya punya kendaraan baru. 100 juta pertama, Jalan-jalan ke luar negeri. 1 miliar pertama, Nonton konser, 10 miliar pertama, rumah baru. 100 miliar pertama ada tuh. Ada kan Mbak kayak gitu. Banyak Ada. di YouTube. Lu cari deh 100 juta pertama, cara dapat 100 juta pertama gitu. Cuma pas gue nonton, ya ini mana kayak orang kaya. Jadi males. Tapi emang kita tuh manusia tuh emang secara fitrahnya tuh emang dikasih, ini dalam tanda kutip ya, kenikmatan untuk suka banding-bandingin sama orang lain gitu kali ya. Termasuk juga secara finansial. Tapi di sisi lain juga kan kita juga ada dong rasa kayak kok bisa ya orang ada di posisi itu gitu. Kayak gimana apa penjelasannya juga dari sisi finansial. Agak berat ya kalau kayak gini mah. Soalnya memang Kita ya ringan-ringan aja deh. kita pasti akan menjadi makhluk sosial kan. Cuman tergantung circle-nya nih. Kita mau pilih circle yang mana? Kan kita akan menjadi 5 orang terdekat yang sering kita berkomunikasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kita ternyata hobinya jalan-jalan ke luar negeri, udah pasti kita more likely akan meniru mereka gitu. Apapun itu caranya ya. Misalnya mereka oh iya ada tiap 3 bulan sekali katakanlah jalan-jalan gitu kan. Jadi isi postingannya mungkin kategorinya jalan-jalan gitu. Tapi kalau yang lainnya, tapi kalau kita belum pernah di posisi jalan-jalan tiap 3 bulan sekali, mungkin kita akan ngerasa iri kan. Oh tapi kita kan juga punya achievement sendiri. Mungkin kita suka hobi motor gede katakanlah. Itu kan juga achievement ya kalau dilihat dari sisi yang suka traveling gitu. Ya jadi comparison yang mungkin pas waktu kita halal bihalal mungkin ada Reuni. tiap tahun reuni gitu ya, udah jadi apa nih gitu kan. Pasti ada pembanding seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah firm atau nggak perlu harus butuh validasi banget, sebenarnya itu hal yang stance yang cukup kuat ya, biar kita nggak terlalu kegoyang ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau katakanlah misalnya iya nih ada mungkin sisi yang lebih konsumtif katakanlah. Ini ada parfum yang dijual lagi murah katakanlah kayak gitu. Terus kita padahal waktu itu kita lagi mau nabung buat beli rumah atau sepeda motor, kendaraan. misalnya, yes. Jadi distraksi kayak gitu kan akan membuat kita keluar dari jalur menuju ke kesuksesan kita sebenarnya, visi Ke goalsnya kita. kita. Jadi memang kalau dari sisi rumput tetangga lebih hijau tuh sebenarnya itu sawang sinawang kan kalau dalam bahasa Jawanya ya. Itu nggak perlu harus dipikirin banget lah kalau misalnya tetangga depan udah punya mobil baru aku belum gitu. Pasti
pengen juga beli gitu untuk nyaingin dia gitu. Iya, Benar-benar. dan itu gengsi kan Mbak kalau gitu kan. Gengsi. Dan bahkan berapa juga sekarang itu banyak kayak misalnya pengambilan keputusan finansial itu berdasarkan gengsi begitu, bukan kebutuhan. Jadi mungkin memang sebenarnya kebutuhan ini emang nomor satu begitu ya Mbak ya. Walaupun ya kadang gengsi ya sekali apa self reward. Self reward Nah itu masih. kadang suka jebak di situ tuh. Iya benar. Nah self reward lah sekali-kali. Batasnya tuh di mana Nah, sih iya, itu sebetulnya juga. gitu ya. Nah, batasnya ya nggak ada yang batas pastinya ya untuk setiap orang. Cuman kalau misalnya kita kena mental gitu, kalau misalnya diajak, ah, lu lagi miskin ya nggak bisa beli kayak gini doang, masa sih gitu kan? Kan kayak gitu, apa sih lu gitu? Suka-suka gue lah, duit-duit gue gitu kan. Ya jawab-jawaban yang kayak ringan tapi kayaknya nggak dulu deh gitu, kayak dalam hati kita udah punya batasan yang kayak enggak deh, kayaknya aku nggak ngikut ke situ gitu. Tapi memang harus ada yang ngingetin, kalau enggak ya circle yang kita pilih itu yang bisa menentukan sih gitu. Berarti sebenarnya juga biar kita nggak tergoda gitu ya ke apa ya, maksudnya itu tadi dia ya gara-gara gengsi lah, gara-gara nggak mau kalah lah, gara-gara mungkin juga godaan-godaan yang sebenarnya juga nggak, ketika dipikir lagi nggak penting-penting amat lah. Berarti sebenarnya ya harus tahu dulu nih prioritas kita tuh mau apa, mau kemana, mau menyelamatkan masa depan kita tuh part yang mana dulu. Nah, Iya. ini kan sebenarnya juga base-nya tuh harus ada dana darurat, berinvestasi juga kayaknya harusnya masuk ke dalam list ke prioritas juga. Terus belum lagi kita sebagai kebutuhan dasar juga pengen punya rumah di usia sekarang juga. Mana dulu sih Mbak sebenarnya prioritas ideal let's say untuk usia milenial sampai Gen Z awal nih tuh sebenarnya mana dulu yang harus dipenuhi? Gen Z ya. Kalau Gen Z itu mungkin sekarang untuk apa ya, dia gaya hidupnya tuh untuk punya rumah sendiri tuh kayaknya nggak terlalu penting. Tapi yang lebih ke mobil gitu. Mungkin itu konsumtif, tapi sebenarnya kalau dia bisa memanage itu sebagai sesuatu yang positif, mungkin hobi dia mungkin suka flexing mobil baru gitu, atau iya nih gue bisa beli mobil baru di usia gue yang mungkin masih 25 tahun gitu ya. Nah terus dia ngutak-ngatik tuh mobilnya jadi kayak di upgrade, dia dimodif atau terus akhirnya jadi punya komunitas sendiri. Itu ya masing-masing orang punya pilihan masing-masing. Cuman biasanya untuk Gen Z sih ke mobil gitu. Nah nanti kalau udah punya kendaraan biasanya kan lebih gampang nih buat kayak pairing atau mungkin ya mencari jodoh gitu kan. Nah baru dia akan bisa memikirkan untuk mulai berumah tangga. Nah tapi berumah tangga itu kan juga biasanya butuh rumah kan. Nah itu bisa, tapi mungkin ya sekarang gaya hidup yang kayak misalnya goals bersama gitu, bahkan sebelum nikah tuh juga kan ada. Cuman kalau boleh sih ada prenuptial agreement gitu, biar nggak ngerasa kalau pas nanti misalnya terjadi kenapa-napa pada saat putus sama pacar gitu kan, padahal sudah membangun misalnya DP rumah bareng gitu, tapi kan nggak ada hitam di atas putihnya ya. Jadi siapa yang mesti bertanggung jawab itu ada sih, pernah ada kasus klien yang seperti itu juga gitu. Jadi ini memang harus dihindari karena kan batasan-batasan antara generasi itu kan nggak terlalu jelas ya gitu. Tapi kalau boleh sih jangan memulai keputusan finansial sebelum berumah tangga gitu. Atau kalaupun toh sudah ya at least itu diketahui oleh keluarga gitu. Oh, macam-macam juga ya. Tadi juga Iza juga sempat mention soal dana darurat Mbak. Mungkin juga detikers bisa dicerahkan lagi Mbak, apa sih bedanya tabungan sama dana darurat itu Mbak gitu? Kalau dana darurat ya memang itu tabungan ya, tapi kalau tabungan itu bisa dipakai buat konsumsi hari-hari, mengendap di rekening. Tapi kalau dana darurat itu kayak udah posnya sendiri dan dicairkannya mungkin nggak langsung diambil gitu. Jadi kayak misalnya simpen di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, yang dicairinnya tuh kayak masih butuh waktu gitu baru bisa dipakai. Memang kesannya kok loh, kalau aku mau darurat pakai gimana caranya gitu kan. Ya darurat pakai ya.
Nah, namanya tapi juga darurat. memang itu ada kerancuan ya. Tapi kalau misalnya kita mau mikir lagi sebenarnya darurat banget atau enggak gitu kan, kita punya skala prioritas itu ada 4 kan kuadrannya. Nah itu di mana kalau sekiranya itu bisa dari tabungan yang ada yang bisa langsung dipakai itu ya udah pakai itu dulu gitu. Jadi sisanya nanti setelah pencairan dari reksadana gitu. Kebayangkan ya. Kalau nggak salah tuh darurat ada yang bilang 7% Empat kali. pengeluaran konsumsi 6 sampai 12 bulan kali 6 bulan kali ya? pengeluaran. Oke. Gitu makanya Jadi namanya- 1 tahun misalnya nih kita punya pengeluaran dalam 1 bulannya itu 10 juta. Jadi dalam tabungan dana darurat itu kita harus punya 120 juta. Nah kan 120 juta jangan ditaruh di tabungan doang. Nanti kalau misalnya ya sekarang kan ada banyak kejahatan Oh iya. Iya. cyber kan. Nah tiba-tiba uang hilang siapa yang mau untuk dalam 12 bulan ke depan gitu. Jadi itu yang membedakan. Ini balik lagi ngomongin soal tadi video YouTube yang kamu tonton Kak. 100 juta pertama, 1 miliar pertama. Nah, sebenarnya juga ada nggak sih ide usia-usia ideal atau milestone tertentu untuk mencapai target finansial tertentu gitu. Jadi kayak umur berapa tuh harusnya udah bisa apa sih atau udah punya apa sih gitu. Kalau guidance-nya sih milestone yang diperlukan untuk sebuah kesuksesan masing-masing tuh memang harus dibicarakan dengan keluarga inti dulu sebenarnya. Nah, jika enggak tercapai kan ada definisi misalnya di usia 17 ada yang sudah diberikan tabungan sama orang tua katakanlah 100 juta gitu. Ada juga yang dia baru mulai gitu bahkan nggak ada sama sekali untuk privilege itu ya. Jadi kalau masing-masing tahap sih sebenarnya ya kembali lagi ke masing-masing. Cuman di standarisasinya sih sebenarnya kalau usia-usia produktif 25 sampai 35 itu kan dia baru bekerja ya, mulai menabung, berinvestasi, dia akan punya achievement yaitu rumah dan mobil. Memang kalau KPR itu kan biasanya sampai antara 10 sampai 15 tahun. Nah, berarti kalau dia udah memulai punya rumah di usia 25, dia harus menyelesaikan KPR-nya tuh di usia 40 ya kan. Tapi kalau ternyata dia mundur, bisa jadi itu nanti akan efek ke dana pensiunnya juga. Jadi nggak cuma melulu dengan dana cadangan tadi ya, dana darurat gitu. Tapi udah mulai masuk usia pensiun. Jadi usia 40 ke 50 itu udah benar-benar udah merencanakan pensiun gitu. Kalau misalnya ternyata dia memilih untuk punya anak, berarti dia juga harus menyiapkan dana pernikahan anak, kemudian untuk menyekolahkan juga ya sampai universitas itu juga bebannya lebih berat pada saat usia 40 sampai 50 gitu. Kalau punya anaknya di usia 25-an tadi gitu. Jadi life stage-nya itu udah keukur gitu. Jadi kita di usia 22 sampai 35 awal itu kalau udah selesai kuliah ya udah kita udah punya roadmap untuk bisa berinvestasi dan menabung karena nggak semua juga bisa memahami itu sih sebelum mendapatkan informasi tentang investasi dan menabung. Oke. Berarti sebenarnya to know that kita tuh udah dalam state aman gitu atau karena kalau ngomongin soal financial freedom jadinya kayak masih jauh ya Mbak. Aku jadinya pertanyaan aku ganti dan lebih mundur lagi juga. Kalau berarti ketika kita sudah mencapai maksudnya stratanya udah aman lah gitu. Ada indikatornya sendiri nggak sih? Apakah mungkin juga selain tadi pemenuhan dari dana atau dana daruratnya sudah secure gitu ya? Indikator lainnya juga apa sebenarnya? Gitu, Indikator lainnya adalah tidak punya utang. Oke. Tidak punya utang itu adalah sesuatu privilege in this economy. Gitu. Karena ya memang sedikit-sedikit. Iya sih gue. Ya, semoga kita Amin, gak ada utang. Iya betul. Karena percepatan kenaikan biaya
itu tuh tidak disadari Iya benar. naiknya luar biasa gitu. Jadi itu privilege. Kalau misalnya ternyata memilih untuk hidup slow living dan sederhana dan tidak punya utang, bebas pikiran gitu kan, itu freedom sih sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya financial freedom tuh enggak berarti yang punya duit ngendep miliar-miliar dulu juga ya. Sebenarnya freedom juga ya bisa dimulai dari nggak punya hutang juga gitu ya, Mbak ya. Iya, kita kayaknya harus Ya. memperkecil aja itu ya. Kayaknya kalau ngebayangin financial freedom tuh udah punya yacht gitu. Udah keliling dunia 4 kali. ya. Sudah punya tabungan emas 2 kilo Kilo, gitu bisa kan. Jadi itu PP Jakarta bulan. Iya kan? Padahal sebenarnya juga free from hutang dan cicilan juga free financial freedom sebenarnya. Iya sih Jadi benar-benar. lebih legowo gitu. Lebih lega Iya begitu ya. kan? Lebih ikhlas. Iya benar. Bahkan juga ada omongan kalau misalnya begini Mbak, misalnya di usia 25 sampai 40 itu sebenarnya waktunya kita kerja keras begitu. Apapun semua kerjain ya, salah halal lah ya pastinya kan. Semua kerjain nggak apa-apa capek biar nanti di ujung tuh kita udah settle lah begitu kan. Tapi kan ya tidak semudah itu Ferguson begitu kan Mbak. Wow. Adanya jebakan-jebakan begitu kan Mbak. Jadi apa sih Mbak dari Mbak Mira mungkin tips buat detikers yang sekarang lagi meniti karir nih begitu. Apakah memang ya udah pakai kacamata kuda aja lah, udah gajian taruh di reksadana segala Gak macam jajan, gitu. gak liburan, Nggak gak ada jajan. self reward. Pokoknya kita nabung demi masa depan. Nabung. Yakin tuh mental health-nya baik. Oh, enggak. Ya aku jawab dengan lugas juga. Enggak sih, enggak tahu sih, tapi enggak sih Gak kayaknya. ada split second apa enggak? Iya, enggak. Iya, untuk tipsnya ya pilih circle pertemanan yang sehat, nggak toksik gitu kan. Terus juga mendorong achievement kita, cuman nggak ambis juga gitu untuk saing-saingan. Terus kalau boleh itu sih lebih ke knows your achievement aja. Jadi jangan-jangan kalau misalnya kita udah tahu nih, ternyata posisi yang sekarang aku punya itu harusnya dia bisa compare ya. Kalau tadi compare ya, oh ternyata aku tidak lebih buruk kok daripada temanku. Aku masih baik aja gitu. Sebenarnya itu ada file Excelnya kalau memang pingin tahu secara detail aku sehat nggak sih secara keuangan gitu, apa aku tertinggal atau enggak gitu. Itu ada indikator-indikator kayak dari solvabilitas, likuiditas gitu, net worth itu kekayaan pribadi ya. Jadi apakah aku bisa disebut seseorang yang kaya atau at least ada satu pegangan yang at least achievement kita udah tercapai aja, udah nggak perlu harus mengikuti jejak orang lain gitu. Benar, Iya we sih, choose benar. our own path juga ya. Iya. Gitu, belum tentu juga sebenarnya orang lain yang kita lihat di social media sangat rosy itu juga ya mungkin juga bebannya banyak juga, tanggungannya juga banyak juga. Iya, betul. Habis posting nangis-nangis dia. Iya kan bisa jadi kan. Mbak Mira terakhir nih Mbak, ini klise banget sih, ini klasik banget. Tapi ini kayaknya masih tetap jadi perbincangan hangat juga gitu. Kita tahu kalau misalnya nabung kayak di reksadana tuh bisa dari 10.000 kan Mbak. Iya, Murah betul. banget kan. Betul. Aku kadang beberapa kali misalnya ketemu sama yang lebih muda begitu, lalu reksadana udah 10.000 bisa kok. Ya bang 10.000 dapat apaan? Iya kan, jangan lihat 10.000 sekarang tapi nanti. Ya tapi kan nanti bang, toto nanti gua nggak tahu bisa sampai umur situ apa enggak gitu kan. Tolong Mbak kasih pemahaman Mbak, kasih paham ke orang-orang yang mungkin masih kayak justru kan bukannya kalau misalnya males itu ya dia nggak ada berapa-apa dong begitu. 10.000 tuh bisa beli apa sih tiap hari? 10.000 bisa jajan, gorengan, roti. Nah itu bisa nggak di switch ke reksadana pasar uang yang 10.000 kali 30 aja, ternyata kita udah bisa saving sekitar 300.000. Return sekitar 8,85% per tahun. Kalau itu di pendapatan tetap, mega dana pendapatan tetap itu masih juga oke dari grup kita juga ya. Nah kalikan aja dalam setahun itu pasti bisa berkembang jadi sekitar 4 juta sampai 5 juta gitu. Dari 300.000 yang kita sisihkan tiap bulan gitu.
Nah, jadi ya jangan menyepelekan uang kecil, itu nanti akan compound interest-nya tuh gede banget gitu. Kalau sekarang kita nggak ngerasain ya, tapi kita akan memerlukan itu pada saat inflasi itu ternyata nyata adanya gitu. Banget. Itu jadi kita masih bisa hedging juga dari inflasi, jadi biaya hidup yang biasa kita udah lifestyle kita nggak akan kegerus karena inflasi gitu. Karena udah punya investasi. Itu dia ya kan, berbijak-bijak dalam spending, tapi tentunya juga ya itu tadi ya, jangan lupain kalau yang namanya membentuk foundation dulu ya, pondasi dari dana darurat, punya tabungan dan berinvestasi ya, semuanya juga step by step gitu ya. Nggak bisa kita punya 100 miliar pertama kalau kita nggak punya 100.000 pertama. Betul juga tuh. Dia kan makanya peribahasa ya kan, dikit-dikit lama-lama jadi Himalaya. Ya kan? Wow, gede Gunung gede juga ya. banget ya kan. Oke deh Mbak Mira, terima kasih banyak sudah mampir ke Detik Sore lagi ya. Mudah-mudahan tercerahkan juga soal dunia keuangannya kamu ya, rumput-rumput tetangga itu. Siapa tahu hijaunya bukan karena Iya. asli. Asli. Pilih rumput yang sehat. Benar. Maksudnya circle yang sehat. Ya. Benar ya, terima kasih banyak buat kamu yang sudah nonton juga Detik Sore hari ini. Kita ketemu lagi besok tahu jam 3 sampai jam setengah 6-nya. Besok sama gue lagi ya? Iya dong. Oh iya, Edo masih Mantap. masih istirahat katanya, capek dia. Bisa kan dulu Mbak. Katanya mau nikah. Iya. Dok, katanya, gak tau kata siapa kan. Ngumpulin biaya. Ngumpulin biaya, nah itu Mbak. Dia Pasti katanya kan kalau mau kan mau. mau, dia mau Masa nggak merdeka mau? katanya Mbak. Dia merdeka beneran dia. Hah? Nikah di mana? Oh iya, di KUA katanya kan. Oke lah gitu. Mbak Mira masih ingat kan tagline-nya? Iya. Oke Iya kalau dong. begitu. Kalau gitu waktunya Iza Malvira pamit. Farhan juga petah, wah Pak pamit. Kan? Segenap kru yang bertugas pamit, Edo nih, Edo pasti Iya bener. gatel kupingnya nih. Segenap kru yang bertugas juga pamit, ketemu besok lagi di jam nanti yang sama, Detik Sore. Gak cuma sore-sore. See you tomorrow. Thank you Mbak Mira.